Shalom semuanya, senang kembali dalam materi yang baru. Kita ada di penghujung bulan November dan kembali saya ingin membagikan materi-materi akhir zaman dalam bentuk seminar. Cuma minta maaf hari ini dalam episode kali ini, seminar kali ini kita tidak bisa berinteraktif. Tapi andai kata nanti Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang mau didiskusikan, saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa join dalam program live streaming setiap hari Minggu sore bersama Pase jam 5.30, kurang lebih setengah 6 sore. Saya ada di sana misalnya untuk uh, mengajak Bapak Ibu berdiskusi tentang materi-materi yang diberikan oleh channel YouTube The Warriors ini. Ini adalah channel pelayanan di mana saya akan terus mengajar. Ada setiap hari materi-materi yang diberikan kepada Bapak Ibu di channel YouTube The Warriors. Dan pada seminar kali ini pun sebenarnya ini adalah pematangan atau penajaman dari materi-materi pengajaran berbayar ya. Jadi kita punya membership di channel YouTube The Warriors ini yang dimana setiap minggu sekali saya akan membagikan materi tentang akhir zaman dan saya baru saja menyelesaikan materi pengajaran seri soal penafsiran tentang akhir zaman dalam nubuatan di kitab Daniel. Dan Bapak Ibu yang mau mendalami, mau lebih lagi, ya bisa menjadi membership dari channel YouTube The Warriors ini. Biayanya nggak mahal, hanya nggak sampai 20.000, 19.000 rupiah sekian gitu. Dan Bapak Ibu bisa mendapatkan materi-materi yang memang diberikan hanya untuk membership gitu. Dan materi-materi ini, meskipun Bapak Ibu baru join, tapi materi-materi yang sebelumnya Bapak Ibu masih terus bisa mendapatkannya. Dan apa yang saya sampaikan di dalam seminar kali ini juga saya sudah bagikan lebih detail lagi di dalam program itu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada kebingungan, kok begini, kok begitu, Bapak Ibu silakan menjadi membership, Bapak Ibu bisa mengikuti semuanya supaya lebih paham lebih jelas lagi. Karena tidak mungkin dalam seminar yang kurang lebih saya bawakan 1 jam ini, saya bisa membagikan semuanya. Gitu ya saudara ya. Dan kita akan menghemat waktu. Itulah prolog dari saya. Salam kenal buat semuanya yang belum pernah kenal saya. Nama saya Paulus Suseno Suarsana. Dan saya melayani di sebuah gereja, mengembalakan gereja JKI Dowe namanya di wilayah BSD Serpong. Di apartemen Tripak, Bapak Ibu silahkan yang mau join atau belum punya gereja, mau tertanam, mau belajar banyak bersama saya, bisa menjadi jemaat JKI Dowe. Baik itu Bapak Ibu hadir langsung di gereja, ataupun Bapak Ibu mau menjadi jemaat online, silahkan, monggo ya. Karena Bapak Ibu yang tinggal di luar kota, jauh dari Serpong, tentu saya nggak akan maksa saudara untuk datang ke gereja gitu ya. Bisa mengikuti lewat online karena setiap ibadah Minggu Raya kita juga sharingnya ya melewati live streaming di dalam channel YouTube The Warriors dan program-program lainnya. Bapak Ibu kalau mau menjadi jemaat, Bapak Ibu nanti bisa menghubungi nomor admin kami. Nanti akan kami berikan form pendaftaran sehingga nanti Bapak Ibu nomor WhatsApp Bapak Ibu akan kami add, kami gabungkan dalam WhatsApp group sehingga setiap kita misalnya buat komsel ya, kita buat ngobrol-ngobrol yang saling mendoakan, biasanya kita ada program seperti itu ya, hanya jemaat saja yang memang nanti bisa mendapatkan aksesnya ya. Jadi Bapak Ibu silakan menghubungi nomor admin untuk mau tahu lebih banyak soal pelayanan JKI Doe. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk dalam materi seminar kita pada hari ini. Ya, jadi saya beri judul seminar saya, Benarkah Antikristus Memerintah Selama 1 tahun? Ya, apa kata Alkitab ya. Dan sekali lagi, materi ini adalah materi penajaman, sebab saya sudah membagikan dalam banyak seri pengajaran soal nubuatan akhir zaman kitab Daniel. Nah, itu akan menjadi dasar supaya Bapak Ibu nanti bisa memahami apa yang saya jelaskan dalam seminar kali ini ya. Dan sekali lagi, itu hanya Bapak Ibu bisa dapatkan kalau Bapak Ibu jadi membership dari channel YouTube The Warriors ya. Biayanya nggak mahal, saya bilang hanya 20.000 kurang lebih, nggak sampai setiap bulannya. Silakan nanti bisa di samping kolom subscribe ya ada join, Bapak Ibu diklik dan Bapak Ibu bisa mengikutinya ya, mengikuti prosedurnya. Nanti Bapak Ibu akan menjadi member dan mendapatkan materi-materi yang saya berikan semuanya di dalam konteks membership dari channel YouTube The Warriors ini. Nah,
Kenapa saya berikan tema tadi, saudara? Karena selama ini dipahami oleh gereja bahwa antikristus itu berkuasa selama 7 tahun. Uh, itu yang dipahami oleh banyak gereja. Dan ini yang saya ikuti dulu gitu ya. Saya memahami bahwa antikristus berkuasa 7 tahun itu dulu, kalau Bapak Ibu mengikuti materi-materi saya soal akhir zaman, dan saya menyebut 7 tahun, pemerintahan antikristus 7 tahun, jujur saja, itu bukan penggalian pribadi saya, tapi saya mengikuti tafsir yang sudah ada. Kenapa demikian? Karena saya sejak awal sudah tahu bahwa pernyataan atau pengajaran bahwa antikristus berkuasa 7 tahun itu ya sebenarnya adalah area tafsir. Dan ayat-ayat yang digunakan itu ayat-ayat yang ada dalam kitab Daniel, yang notabene bahasa asli yang digunakan adalah bahasa Ibrani, di mana saya harus jujur mengatakan kepada saudara bahwa saya tidak terlalu dalam sekali pemahaman saya, pengetahuan saya soal bahasa Ibrani itu. Sehingga di masa lalu saya tidak berani menggalinya karena ya kekurangan pemahaman ya. Jadi saya postpone itu. Nah, di tahun-tahun terakhir ini di mana sekarang saya bisa belajar bahasa Ibrani lebih dalam lagi tanpa harus ikut kuliah ya, tanpa masuk ke kelas, karena banyak tools-tools yang diberikan secara free yang ada bisa kita dapatkan di internet. Maka saya mulai berani tuh, kalau Bapak Ibu perhatikan ya. Di hari Minggu saya sedang mengeksposisi kitab Kejadian ya, di mana saya membagikan materi soal Adam ya, materi soal penciptaan langit ya. Dan beberapa hari Minggu ke depan di ibadah kita yang jam 6 pagi saya akan membagikan eksposisi saya soal kitab Kejadian pasal 1, pasal 2 dan seterusnya. Mulai berani karena bahasa Ibrani mulai bisa saya pahami lebih lagi lewat bantuan tools-tools tadi ya, lewat software-software yang bisa didapatkan dengan mudah dan gratis di internet. Nah, inilah tafsir yang selama ini diikuti Bapak Ibu, bahwa antikristus berkuasa selama 7 tahun. Kalau Bapak Ibu bertanya, kok cuma 7 tahun, sebentar sekali gitu ya. Ayat yang menyatakan bahwa pemerintahan antikristus itu memang harus sebentar, memang cukup jelas, dan ini keluar langsung dari mulutnya Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa dapatkan dalam Matius 24 ayat 21 sampai 22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Dan perhatikan yang saya kasih warna merah ya di ayat yang di slide ini. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Kelihatan saudara ya, jelas sekali ini yang mengatakan Tuhan Yesus. Ini bicara soal tribulasi, bicara mengenai masa terjadinya siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi di dunia ini sejak awal dunia sampai saat itu ketika Tuhan Yesus bicara ya, sampai nanti terjadinya dan tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi ini masa yang memang kalau nanti kita ngomongin sejarah dunia, andai kata langit yang pertama dan bumi yang pertama ini sudah berlalu, dan kita sudah berada di langit yang baru, bumi yang baru, dan kita melihat sejarah langit pertama dan bumi pertama ini, bahwa periode itu adalah periode yang paling berat yang pernah terjadi di bumi dan tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi. Inilah kalau ngomongin peak, puncak dari kesusahan, puncak dari siksaan yang akan dialami umat manusia yang terberat selama adanya umat manusia di bumi ini. Kalau kita mau menafsirkan secara literal seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang tertulis dalam Matius 24 ayat 21 sampai 22. Nah, masa pemerintahan antikristus disebut juga sebagai masa tribulasi seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, dari mana waktu 7 tahun itu ya? Seperti saya bilang tadi di awal, waktu 7 tahun itu fakta Alkitabnya tidak ada ya yang menjelaskan 7 tahun itu. Tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang bicara soal 7 tahun ini. Seperti saya bilang tadi, yang ada hanyalah tafsir. Nah, saudara harus membedakan mana apa yang dikatakan Alkitab dan mana yang tafsir. Sekali lagi, ya, boleh di cross check. Tidak ada ayat di Alkitab yang mengatakan dengan jelas bahwa antikristus itu berkuasa 7 tahun. Tidak ada. Ya.
Saya sudah baca Kejadian sampai Wahyu berkali-kali, tidak ada. Yang ada hanyalah penafsiran, ya. Dari mana? Dari sebuah topik dalam nubuatan akhir zaman kitab Daniel, yakni nubuatan 70 kali 7 masa yang terdapat khususnya dalam Daniel 9 ayat 25 sampai 27. Sekali lagi, saya tidak membagikan semuanya, sebab semua penafsiran saya soal Daniel atau kitab Daniel dari pasal pertama sampai pasal 12 itu sudah saya bagikan, ya, di dalam membership channel YouTube The Warriors. Kalau Bapak Ibu mau belajar lebih lagi bersama saya tentang topik-topik akhir zaman, silahkan menjadi member dari channel YouTube The Warriors ini. Ya, berbayar memang, tapi tidak mahal. Tujuan saya bukan membuat saya kaya, pelayanan gereja lebih diberkati, enggak, karena biayanya cuma nggak sampai 20.000. Kalau tujuannya pengen kaya, pasti saya akan buat membernya mahal sekali, karena pengajaran yang saya berikan dalam membership itu pelajaran yang bagi saya nggak bisa dinilai dengan uang. Ya, ini kan hasil pendalaman, hasil penggalian, hasil perenungan, ya, hasil penafsiran yang banyak sekali, yaitu tidak Bapak Ibu dapatkan dari yang lainnya gitu ya. Saya memang menggumuli sendiri soal topik-topik akhir zaman ini, dan banyak sekali penafsiran saya soal akhir zaman yang berbeda dengan penafsiran yang dipahami oleh orang banyak lainnya gitu ya, atau hamba Tuhan lainnya. Jadi silakan kalau memang mendalami pengajaran-pengajaran yang saya berikan ya. Jadi hanya ada di dalam Daniel 9 ayat 25 sampai 27, itu pun penafsiran ya. Sebab ayatnya dalam Daniel 9 ayat 25 sampai 27 itu tidak spesifik mengatakan bahwa ini bicara soal antikristus gitu ya. Nah, dari 70 kali 7 masa nubuatan akhir zaman di kitab Daniel pasal 9 ini dibagi menjadi 7 kali 7 masa. Yang pertama, 62 kali 7 masa itu adalah periode kedua, dan ditutup dengan 1 kali 7 masa terakhir. Jadi kalau di total ya 7 tambah 62 tambah 1 kurang lebih adalah 70 masa ya. Nah, dari sinilah, dari Daniel 9 ayat 25 sampai 27, dari nubuatan 70 kali masa inilah, 70 kali 7 masa inilah, akhirnya banyak penafsir mengatakan antikristus itu berkuasa 7 tahun. Ayatnya kita baca supaya tidak ada dusta di antara kita. Saya menggunakan terjemahan baru ya Bapak Ibu ya. Ayat 25, 26, 27 seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya. Kita baca saja. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni saat Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah, lapang, dan paritnya, tapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, saudara kekasih Tuhan biji mata Tuhan, inilah ayat-ayat yang saya bilang tadi, akhirnya ditafsirkan oleh banyak hamba Tuhan dengan mengatakan bahwa antikristus itu berkuasa 7 tahun. Ya, jadi dari 70 kali 7 masa ini, ada 7 kali 7 masa, ada 62 kali 7 masa, dan 1 kali 7 masa terakhir. Itu yang ada di ayat 27. Bapak Ibu perhatikan yang saya kasih warna pink di ayat 27. 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian ditafsirkan juga oleh banyak hamba Tuhan, bahwa di antara 7 masa itu, di antara 7 tahun terakhir itu, di pertengahannya, berarti 3,5 tahun kedua, raja itu ya akan menghentikan korban sembelihan. Itu yang ditafsirkan akhirnya antikristus berkuasa 7 tahun. Selama 3,5 tahun pertama dia menjadi raja damai. Dia menjadi juru selamat. Dia menjadi Mesias bagi Israel. Tapi 3,5 tahun berikutnya, yang kedua, dia menunjukkan siapa dirinya. Dengan akan menghentikan korban sembelihan. Tadinya dia bangun bait Allah, kemudian menghentikan korban sembelihan, dan dia menjadi
Mesias, menjadi raja, memaksakan dirinya untuk menjadi orang yang disembah di bait Allah itu. Itulah masa kekejian, tribulasi itu terjadi. Nah, kurang lebih bahasanya seperti itu. Tentu kalau Bapak Ibu mendalami akhir zaman, hal-hal seperti itu Bapak Ibu pasti akan dapatkan. Kenapa? Karena sekali lagi saya bilang, tidak ada di Alkitab sebenarnya ayat yang dengan vulgar mengatakan berapa lama antikristus itu berkuasa. Jadi yang ada pasti kalau ngomongin antikristus berkuasa berapa lama? Banyak, hampir semua, mayoritas menafsirkannya 7 tahun. Dari mana ayatnya? Dari Daniel 9 ayat 25 sampai 27. Tapi kalau kau sudah baca tadi, nggak ada kan ini bicara soal antikristus. Ini bicara mengenai tafsir. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, saya ulangi lagi, Bapak Ibu harus belajar menjadi orang Kristen yang bisa membedakan mana yang firman Tuhan, mana yang kebenaran, dan mana yang tafsir itu. Nah, kalau Bapak Ibu belum bisa membedakan dua hal ini, Bapak Ibu nanti ke depannya dalam topik apapun, dalam doktrin apapun, Bapak Ibu akan kesulitan. Sebab kau berkata bahwa tafsir itu kebenaran, padahal kebenaran tidak berkata apa-apa. Yang Bapak Ibu pahami, jujur saja saya berani mengatakan yang dipahami oleh orang Kristen kebanyakan tuh masih area tafsir, belum area kebenaran. Kenapa? Karena banyak orang Kristen itu tidak mau mendalami kebenaran. Mereka hanya mau terima beres, mereka hanya mau terima instan saja. Pokok apa yang ditafsirkan, itu yang diimani. Nah, dalam seminar kali ini pun sebenarnya saya sedang menafsirkan nantinya Bapak Ibu. Tapi saya mengingatkan Bapak Ibu, ini tafsiran saya. Tafsiran bukan kebenaran. Bapak Ibu sendiri yang harus mendalami, merenungi lagi, menggumulinya bersama Roh Kudus. Itu yang berkali-kali saya bilang. Ya, nanti kalau Bapak Ibu sudah menggumuli bersama Roh Kudus, membaca ayatnya dengan benar, membaca kebenaran firman Tuhan dengan benar, dengan hikmat Roh Kudus, nanti Bapak Ibu baru bisa silakan memutuskan. Mempercayai tafsiran A, B, C, D, F, G, dan seterusnya. Tapi jangan telan-telan penafsiran. Sebab kalau telan mentah-mentah penafsiran, ya Bapak Ibu jangan-jangan hanya memahami sesuatu yang tafsir, dan kebetulan tafsir itu bisa salah. Namanya tafsir bisa salah Bapak Ibu. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, dari mana atau apa yang dimaksud dengan masa itu? Ya, 70 kali 7 masa, 62 kali 7 masa, 1 kali 7 masa. Ada kata masa di situ. Apa yang dimaksud dengan masa? Ya, orang Kristen juga nggak mau dalamin ini. Pokoknya terima beres aja. Saya coba mengajarkan kepada saudara. Kita kembali baca dalam Daniel 9 ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan akan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Masa saya kasih garis bawah. Lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tapi di tengah-tengah kesulitan. Nah, kita coba perhatikan terjemahan lain. Saya selalu mengatakan Bapak Ibu untuk mulai mendalami Alkitab dengan memperhatikan beberapa terjemahan. Ya. Dengan hanya Bapak Ibu membaca satu terjemahan saja, Bapak Ibu bisa saja salah, karena terjemahan itu bisa salah. Karena yang menerjemahkan kan orang. Sehebat apapun dia menguasai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, orang ini punya kepentingan juga. Orang ini punya pemikiran juga. Saya sudah belajar banyak tafsiran-tafsiran, ya, banyak terjemahan-terjemahan, maafkan saya. Dan saya melihat bahwa terjemahan Alkitab itu banyak yang bukan cuma diterjemahkan semata, tapi juga sudah ditafsirkan. Nah, mateng nggak saudara? Ya, mestinya kan kita baca Alkitab terjemahan. Artinya kata dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi pada prakteknya, tidak bisa dipungkiri, seorang penerjemah itu juga memasukkan tafsirannya. Sehingga akhirnya kita membaca Alkitab dengan Alkitab yang bukan saja terjemahan, tapi sudah ditafsirkan. Nah kan yang menafsirkan ini kan bisa berbeda teologi dengan kita. Yang menafsirkan ini kan bisa punya doktrin yang berbeda dengan kita. Yang menafsirkan ini kan kita nggak tahu kepentingannya apa. Dan kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa Alkitab terjemahan itu adalah yang paling benar, ya Bapak Ibu akhirnya bisa miss dari pemahaman kebenaran yang sejati. Makanya saya selalu mengatakan, kalau Bapak Ibu nggak bisa pakai membaca bahasa aslinya, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, maka cobalah membaca beberapa terjemahan. Saya selalu mengatakan terjemahan Inggris yang paling mudah, karena hampir semua kita meskipun nggak aktif, tapi bisalah mengerti bahasa Inggris. Apalagi ada Google Translate kan, tinggal di copy paste aja Bapak Ibu sudah mengerti gitu ya. Nah, terjemahan Inggris kalau ngikutin saya, kalau Bapak Ibu mau ngikutin saya selalu memakai terjemahan Inggris 3. Pertama NIV, terus King James atau New King James, silahkan pilih salah satu, dan yang kedua adalah NASB. Ya, 3 terjemahan ini bagi saya 3 terjemahan yang cukup saya hormati. Dalam artian 3 terjemahan ini kalau kita pahami, kita baca, itu sudah cukup lah kita akhirnya mengerti sebenarnya bahasa aslinya atau ngomong aslinya itu apa. Ya, coba perhatikan, 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa.
Apa yang digunakan dalam terjemahan NIV? Perhatikan. There will be 7 sevens and 62 sevens. Jadi masa yang diterjemahkan oleh LAI menjadi kata masa, oleh NIV diterjemahkan menjadi sevens, 7. Nah, beda kan? Masa dengan 7 itu beda sekali. Ya. Kemudian kalau kita baca New King James Version, there will be 7 week and 62 weeks. New King James Version. Ini sudah beda. Terjemahan LAI, terjemahan baru LAI menerjemahkan menjadi masa. Ya, masa itu bisa berarti waktu juga kan? Kemudian NIV menerjemahkannya menjadi sevens, 7. New King James Version menerjemahkannya menjadi weeks. Dan bagaimana dengan NISB? There will be 7 weeks and 62 weeks. Sama terjemahannya dengan New King James Version. Berarti saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara, ya, kalau kita nggak mengetahui bahasa aslinya, bahwa yang diartikan dengan masa itu dalam konteks Daniel 9 ayat 25, itu bisa berarti 7, sevens, dan juga bisa berarti weeks atau minggu, bukan satu minggu ya, beberapa minggu, weeks dengan S di belakangnya, weeks, sevens. Nah, jadi itulah yang dimengerti atau yang kita bisa pahami dari kata masa itu. Nah, pengertian 70 kali 7 masa sebenarnya kalau menurut saya ya, terjemahan LAI kurang tepat memang. Sebab tidak ada kata 7 di situ. Dalam bahasa aslinya tidak ada kata 7. Yang ada adalah 70 sabuim. Sabuim itulah yang kemudian diterjemahkan oleh LAI menjadi 7 masa. Ya. Coba perhatikan baik-baik. Bapak Ibu kalau bisa menggunakan atau membaca bahasa Ibraninya silahkan ya, di cross check ya. Terjemahan LAI tadi kan 70 kali 7 masa. Ada 7 masa di sini. Ada yang saya lingkari angka 7-nya, terus saya kasih panah, tidak ada. Memang tidak ada angka 7. Dari terjemahan, dari bahasa asli di kitab Daniel 9 ayat 25 tadi, nggak ada. Yang ada adalah 70 masa. Nah, 70 masa ini bahasa aslinya sabuim. Sabuim ini, kalau Bapak Ibu lihat kamus Strong, ya, kamus Inggris, bahasa asli ke dalam bahasa Inggris, yang sangat dihormati dalam dunia teologi ya. Sabuim itu berarti a period of 7. Sebuah periode dari 7. Sebuah jangka waktu dari 7. Ya, itu bisa 7-nya itu berarti 7 hari, 7 minggu, atau 7 tahun, saudara. Ya. Jadi kata sabuim yang dikembangkan dari kata dasar sabua, ini bicara soal angka atau jangka waktu 7. Ya, itu yang saya mau katakan kepada saudara. Itu makanya LAI kemudian bukan saja menerjemahkan, tapi juga sudah menafsirkan bahwa 70 sabuim itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terjemahan baru LAI menjadi 70 kali 7 masa. Ini sudah bukan penerjemahan, tapi juga penafsiran. Karena saya bilang tadi, kata sabuim itu a period of 7. 7-nya benar, ya. Tapi 7-nya itu bisa minggu, bisa tahun, bisa hari, ya. Bisa waktu, ya. Tergantung bagaimana konteks kita memahaminya. Jadi kita harus menafsirkan, dan LAI menafsirkannya 70 itu adalah sabuim itu adalah 7 masa. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat etimologinya, itu sabuim bicara mengenai jangka waktu 7. Maka terjemahan literalnya itu artinya sebenarnya adalah 70 sabuim itu 70 7 hari atau 77 minggu atau 77 tahun atau tepatnya 70 sabuim. Nah, banyak teolog perjanjian lama menafsirkannya. Ini teolog perjanjian lama itu bisa jadi orang Kristen atau teolog Kristen dan juga teolog Yahudi yang menerjemahkannya atau menafsirkannya menjadi periode 70 kali 7 tahun. Maka kalau Bapak Ibu misalnya mencari tahu tafsiran rabi-rabi Yahudi soal Daniel 9, tafsiran teolog perjanjian lama Kristen soal Daniel 9, maka kebanyakan menafsirkan bahwa 70 sabuim itu adalah 70 kali 7 tahun. Nggak salah, karena masih dalam koridor yang sesuai dengan pengertiannya. Nah, artinya kalau 70 kali 7 tahun itu adalah jangka waktu atau durasi masa selama 490 tahun. Benar ya? 70 kali 7 tahun sama dengan 490 tahun. Jadi, bicara mengenai 7 masa pertama, 7 sabuim pertama, kemudian ditambah misalnya 62 sabuim kedua, dan 1 sabuim terakhir, totalnya itu berarti 70 sabuim. Itu dalam banyak hal para teolog sepakat menerjemahkannya menjadi 70 kali 7 tahun, yakni kurun waktu sekitar 490 tahun.
Nah, itu yang harus dipahami oleh semua saudara. 70 Sabuim, 70 kali 7 masa, nubuatan 70 kali 7 masa di Daniel 9 itu banyak ditafsirkan oleh banyak ahli teolog yang ternama tentunya, itu sebagai kurun waktu antara 490 tahun, dan saya sepakat dengan hal itu. Ya. Jadi 70 Sabuim adalah 490 tahun. Nah, perhatikan baik-baik. Nubuatan 70 Sabuim terdiri dari 7 kali Sabuim, 49 tahun, 7 kali 7. 62 Sabuim, 62 kali 7 tahun, sama dengan 434 tahun. Dan 1 Sabuim, 1 kali 7 tahun, yakni 7 tahun. 49 tahun ditambah 434 tahun ditambah 7 tahun, itu totalnya semuanya adalah 490 tahun. 70 Sabuim. Nah, kita akan bicara mengenai 7 Sabuim dan 62 Sabuim, totalnya 69 Sabuim dulu. Ya. Itu totalnya 483 tahun. 7 Sabuim di slide yang sebelah kiri, bagian atas. 7 Sabuim itu 49 tahun ditambah 62 Sabuim, 62 kali 7 tahun sama dengan 434 tahun, totalnya 483 tahun. Tersisa 1 Sabuim terakhir atau 7 tahun terakhir. Ini bicara mengenai soal Yerusalem, saudara. Kalau kita lihat konteks Daniel, yang bicara mengenai 7 Sabuim, 62 Sabuim, bahkan kalau kita ngomongin konteks 70 Sabuim, itu bicara fokus pada Yerusalem. Di mana dikatakan Yerusalem akan dipulihkan sampai kedatangan yang diurapi. Coba kita baca ya. Ayat 25, yang sudah berulang-ulang dalam beberapa slide tadi kita baca. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, ketika firman ini keluar, di zaman Daniel menerimanya dari malaikat Tuhan, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan. Perhatikan, fokusnya Yerusalem. Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa, 62 kali 7 masa, lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tapi di tengah-tengah kesulitan. Bapak Ibu ingat, Daniel ketika mendapatkan nubuat ini adalah Daniel yang menjadi satu dari semua orang Yahudi yang sudah dibuang ke Babel. Babel, ketika orang Israel itu dibuang ke Babel, itu sudah, Yerusalem ketika orang Israel dibuang ke Babel, Yerusalem sudah dihancurkan. Oleh siapa? Nebukadnezar, Raja Babel. Bait Allah sudah dihancurkan. Bait Allah yang dibangun Salomo itu sudah dihancurkan. Perkakas-perkakasnya banyak yang diboyong ke Babel sebagai barang jarahan. Ya. Kemudian juga kota Yerusalem sudah dihancurkan, tembok kota Yerusalem sudah menjadi bolong-bolong, sehingga kota Yerusalem yang orang-orang Yahudinya semuanya sudah dibuang ke Babel ini menjadi kota yang kosong, yang meninggali hanya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang lumpuh, yang tua, yang cacat, yang buta, miskin, pokoknya yang tidak punya kekuatan. Itu hanya beberapa saja yang ditinggalkan. Maka akhirnya kota Yerusalem dikuasai oleh bangsa-bangsa kafir. Nangkap saudara ya? Nah, nubuatan 7 dan 62 Sabuim ini, kalau kita baca Daniel 9 ayat 25, itu dimulai saat firman itu keluar. Ketika Daniel menerima firman ini, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Jadi nubuatan tentang 483 tahun ini, ya, itu akan digenapi nantinya sejak firman itu diberikan kepada Daniel sampai nanti kedatangan yang diurapi, seorang raja. Jadi 483 tahun, kembali saya ulangi, dari zaman Daniel sampai kedatangan yang diurapi. Yang diurapi ini tidak lain tidak bukan adalah Mesias. Ya, karena bahasa aslinya Mesias. Mesias ini bahasa Ibrani, makanya Daniel 9 ayat 25 dalam bahasa aslinya menggunakan kata Mesias. Dan Kristus itu adalah bahasa Yunani, di mana bahasa Ibrani Mesias itu kemudian diterjemahkan menjadi kata Yunani, menjadi Kristos, yang artinya sama, yang diurapi. The anointed one, yang diurapi. Nangkap saudara ya? Nah, para penafsir Alkitab menghubungkan dengan masa antara kembalinya orang Israel dari Babel hingga pada kedatangan Yesus Kristus. Jadi 7 Sabuim, 49 tahun, ditambah 62 Sabuim, 434 tahun, itu kurang lebih ada di 483 tahun totalnya. Ini adalah periode ketika orang Israel kembali dari Babel, ketika firman itu keluar dan diterima oleh Daniel, ketika orang Israel akhirnya kembali, karena fokusnya tadi kan Israel akan dipulihkan, ya, parit-parit akan dirapikan dan seterusnya, kalimat dalam Daniel 9 ayat 25 tadi, hingga yang diurapi, hingga kedatangan yang diurapi, seorang raja. Nah, ini bagaimana menghitungnya, saudara, ya. Coba sekarang ini kita hitung, ya. 7 Sabuim, 49 tahun, ya.
Dalam tradisi tafsiran Yahudi, penafsiran 7 Sabuim atau 49 tahun dalam nubuatan 70 Sabuim di kitab Daniel ini bisa terkait dengan catatan sejarah yang ditemukan dalam kitab Nehemia atau kitab Esra. Ya. Ini biasanya dihubungkan dengan perintah untuk membangun kembali Yerusalem yang diberikan oleh Raja Persia. Ada dua Raja Persia. Ya, kalau Bapak Ibu sudah membaca benar-benar Esra dan juga Nehemia, khususnya sudah membaca Perjanjian Lama, juga membaca kitab Daniel, ada dua Raja Persia dengan dua perintah pembangunan kembali yang sering diperdebatkan dalam konteks ini. Kalau kita melihatnya pada sudut pandang kitab Esra, Bapak Ibu nanti silakan baca. Ya, saya tidak akan membaca ayatnya. Bapak Ibu silakan baca, bisa di-postpone dulu, ya, di-offin dulu, ya. Di-stop dulu live streaming ini atau video ini. Bapak Ibu baca dulu Esra 1 ayat 1 sampai 4 supaya Bapak Ibu paham. Kalau Bapak Ibu yang sudah menjadi member, ingat, saya sudah membagikan ini panjang lebar dalam materi-materi untuk membership, ya. Maka yang belum jadi membership, yang mau belajar banyak, jadi membership dulu, gitu ya. Nah, di dalam Esra 1 ayat 1 sampai 4 mencatat bahwa Raja Kores mengeluarkan perintah untuk membangun kembali Bait Allah di Yerusalem, dan kurang lebih itu diperkirakan tahun 538 sebelum Masehi. Penafsir Yahudi mengaitkan 7 Sabuim dalam nubuatan Daniel dengan periode ini. Bahwa 49 tahun ini dimulai sejak ada titah atau ada perintah dari Raja Kores tentang pembangunan kembali kota Yerusalem, pembangunan kembali Bait Allah, di mana dia mengizinkan orang-orang Yahudi kembali ke Israel, tepatnya ke Yerusalem, untuk memulihkan kota kudus itu. Kalau kita lihat sudut pandangnya Esra. Kalau kita baca kitab Nehemia pasal 2, sekali lagi dibaca aja ya, utuh semuanya nanti ya. Di dalam Nehemia 2 ada catatan tentang perintah Artasasta, berarti Raja Persia kedua. Yang tadi adalah Kores, ini Artasasta. Kepada Nehemia, ya, Nehemia itu juru minumnya ya, untuk kembali ke Yerusalem. Nehemia ini orang Yahudi. Untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali tembok kota. Ini terjadi sekitar tahun diperkirakan ya 445 sebelum Masehi, ya. Dan beberapa penafsir Yahudi dan Kristen memilih perintah ini sebagai titik awal. Jadi kalau kita mau jujur, kita mau mendalami tafsir rabi-rabi dan juga tafsir teolog Perjanjian Lama, mereka sepakat bahwa 7 Sabuim atau 49 tahun penafsiran dari pengenapan 7 Sabuim nubuatan Daniel ini itu terjadi, dimulai, dihitung sejak ada perintah untuk bisa kembali ke Yerusalem dan membangun kota Yerusalem. Tergantung perspektifnya mana. Perspektifnya Esra 1 atau Nehemia 2. Tapi kalau saya pelajari, banyak teolog-teolog Kristen yang mendalami Perjanjian Lama, juga para rabi-rabi Yahudi, mereka lebih condong untuk mengikuti tahunnya dimulai sejak Nehemia 2. Sejak Nehemia dikasih perintah oleh Artasasta untuk kembali ke Yerusalem dan memulihkan tembok kota. Berarti dimulai sekitar tahun 445 sebelum Masehi. Nah, sejak tahun itulah Nehemia kembali ke Yerusalem dan dihitung 49 tahun ke depan. Dihitung 7 Sabuim ke depannya. Nangkep ya? Jadi penggenapan 7 Sabuim dalam nubuatan Daniel pasal 9 itu dimulai waktunya ketika ada perintah Artasasta kepada Nehemia untuk kembali ke Yerusalem untuk memulihkan tembok kota. Dan durasi pemulihan itu, durasi pembangunan tembok-tembok kota itu dimulai sejak turunnya titah itu sampai dengan 49 tahun kemudian. Clear nggak, saudara? Kalau nggak clear, nanti bisa tanyakan saya di program hari Minggu ya, supaya semakin jelas. Jadi 7 Sabuim atau 49 tahun bicara soal kurun waktu di mana orang Yahudi mulai kembali dari Babel di zamannya Nehemia tadi, kebanyakan para penafsir mengatakan demikian, dan mulai memulihkan Yerusalem dan Bait Allah. Ya, seperti saya bilang tadi, tergantung saudara melihatnya dari perspektif kacamata mana. Bisa dihitung lewat kitab Esra pasal 2, berarti dimulai tahun 538 sebelum Masehi, tapi kebanyakan teolog Yahudi maupun teolog Kristen mengatakan dimulai dari kitab Nehemia 2, jadi sekitar tahun 445 sebelum Masehi. Nah, Bapak Ibu milih yang mana? Ya, kita hanya bisa memperkirakan. Tapi saya coba condong mengikuti tafsir yang banyak, yakni tafsir yang dipahami oleh kebanyakan teolog Kristen maupun teolog Yahudi, rabi-rabi Yahudi, yakni sejak Nehemia mendapatkan titah untuk memulihkan tembok kota dari Raja Persia namanya Artasasta, diperkirakan itu di tahun 445 sebelum Masehi. Nah, kalau kita sudah paham itu, kita masuk pada coba menafsirkan kapan pengenapan 62 Sabuim. 62 kali 7 sama dengan 434 tahun kemudian, yang tentu terjadi setelah pengenapan 7
7 Sabuim yang tadi sudah kita bahas gitu ya. Nah, setelah periode 7 Sabuim pertama, ada periode 62 Sabuim atau waktu 434 tahun kemudian. Nah, menurut Daniel 9 ayat 25 ini adalah kurun waktu Yerusalem akan dibangun kembali ya, sejak perintah Artasasta kepada Nehemia itu. Meski ketika kita baca tadi itu proses memulihkan Yerusalem itu akan dibangun kembali Yerusalem itu dengan masalah di tengah-tengah kesulitan ayat Alkitab tadi. Dan memang kalau kita belajar sejarah ya, ketika Nehemia itu kembali ke Yerusalem memulihkan tembok kota, dia diganggu oleh banyak orang ya. Diganggu oleh gubernur yang memerintah di Yerusalem ya. Kemudian juga proses pemulihan Yerusalem untuk selanjutnya itu di tengah-tengah banyak masalah ya. Yerusalem dan Israel tidak pernah seaman di zaman Salomo dulu. Selalu ribut, ada peperangan di mana-mana. Bahasa Alkitab dalam Daniel 9 ayat 25 tadi dibangun kembali meski di tengah-tengah kesulitan. Nah, ada hal yang menarik di ayat 26-nya. Demikian firman Tuhan di Daniel 9 ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, sesudah 434 tahun, akan disingkirkan, perhatikan yang saya kasih garis bawah, seorang yang telah diurapi. Ya. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Seorang yang telah diurapi, kalau kita membaca benar-benar ayatnya, itu seorang raja. Ya. Seringkali kita lupa. Ya. Kenapa seorang diurapi ini adalah seorang raja? Coba kita cek lagi. Kita mundur lagi Bapak Ibu. Kita baca ayat di mana bicara soal Daniel pasal 26. Perhatikan ya. Ada Daniel pasal 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Oke? Kalau kita lihat ayat 25-nya, maka ketahuilah dan pahamilah dari pada saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan, ayat 25 ya, dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Ya, kalau di ayat 26 tadi cuma sampai disingkirkannya seorang yang telah diurapi. Nah, sama ya. Mesias ini, ya. Tapi di ayat 25 dikatakan seorang raja. Nah, itu yang saya mau katakan, Saudara. Kenapa saya mengatakan saya ingin menjelaskan ini kepada Saudara? Karena banyak orang itu hari ini ya tidak terlalu mengerti konteks yang namanya Mesias atau Kristus itu. Ya. Kalau kita ngomongin yang diurapi dalam konteks perjanjian lama, nabi juga diurapi, imam juga diurapi, raja juga diurapi. Tapi dalam konteks Daniel 9 ayat 25-26 yang disebut Mesias yang diurapi itu adalah seorang raja. Nah, penafsir Kristen pasti dengan mudah menafsirkan bahwa seorang yang diurapi ini, Mesias kita itu, Kristus kita itu kan adalah Yesus Kristus. Kan kita nggak punya Mesias yang lain, Saudara. Kita sebagai orang percaya, orang Kristen ya memahami bahwa Mesias kita Yesus. Kristus kita ya Yesus. Yang diurapi oleh Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Nah, berarti dalam tafsiran Kristen, tafsiran kita, akhir periode 62 Sabuim atau kurun waktu 434 tahun setelah 7 Sabuim yang pertama tadi, dihubungkan dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena kalimatnya di ayat 26 Daniel 9 tadi, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Di ayat 25-nya, seorang yang telah diurapi itu adalah seorang raja. Disingkirkan seorang raja, seorang yang diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Yesus kalau kita membaca dalam kitab Injil, dia tidak punya salah apa-apa. Bahkan Pontius Pilatus mencuci tangan karena dia tidak merasa Yesus ini pantas untuk dihukum mati. Dia tidak temukan kesalahan apa-apa. Makanya aku cuci tangan ya. Aku tidak temukan apa-apa kesalahan pada orang ini, tapi kalian yang meminta agar orang ini disalib. Terus orang Yahudi berkata, nggak apa-apa, nanti tanggungkanlah darahnya pada kami dan anak cucu kami. Jadi Yesus memang diputuskan bersalah meskipun dia tidak ditemukan salahnya. Dia diputuskan disalib meskipun tidak ada alasan bahwa dia harus disalib yang ditemukan dalam persidangan Pontius Pilatus itu. Jadi kekasih Tuhan biji mata Tuhan, kalau Bapak Ibu sepakat dengan ini, ya, sepakat dengan saya dan juga sepakat dengan banyak tafsir yang dilakukan oleh teolog Kristen dan juga teolog Yahudi, 7 Sabuim ditambah 62 Sabuim, yakni totalnya 483 tahun, itu berakhir pada saat Yesus disalib. Jadi 62 Sabuim atau 434 tahun bicara soal kurun waktu sejak Yerusalem sudah dipulihkan. Di 7 Sabuim pertama, sejak Nehemia dapat perintah Artasasta untuk memulihkan tembok kota Yerusalem, ditambah 62 Sabuim, yakni 434 tahun,
Itu adalah kurun waktu di mana orang-orang Yahudi mulai kembali ke Yerusalem, mulai memulihkan Yerusalem, mulai memulihkan Bait Allah, sampai akhirnya yang diurapi atau Mesias itu, seorang raja itu disingkirkan. Ya. Jadi periode total 62 Sabuim ditambah 7 Sabuim, secara total itu 69 Sabuim. Ini bicara tentang periode di mana orang Israel mulai kembali dari Babel hingga zaman Yesus Mesias Raja disingkirkan meskipun tidak ditemukan salahnya. Sampai pada peristiwa Tuhan Yesus di Golgota. Sekali lagi, yang diurapi dalam Daniel 9 ayat 25 dan 26, yang diurapi atau seorang raja dalam Daniel 9 ayat 25-26 itu cocok dengan Tuhan Yesus. Karena yang diurapi dan di ayat 26 disingkirkan, dikatakan dia tidak ditemukan salahnya. Ya. Dia dikudeta, dia digulingkan, kurang lebih begitu, ya. Nah, Tuhan Yesus juga tanpa salah dia dihukum mati. Nah, ini yang kita imani, saudara, ya. Nah, bagaimana dengan 1 Sabuim terakhir atau 7 tahun terakhir? Kita sudah bicara tadi dalam nubuatan Daniel pasal 9, 7 Sabuim itu apa artinya? 7 Sabuim itu berarti 7 kali 7, 49 tahun. Itu adalah periode sejak Nehemia dapat perintah Artasasta dan memulihkan Yerusalem dan Bait Allah. 62 Sabuim, 62 kali 7 tahun, ya, itu periode setelahnya. Sampai kepada yang diurapi, raja itu disingkirkan. Kita tafsirkan adalah Yesus. Berarti sampai dengan Tuhan Yesus kita mati di atas kayu salib. Kemudian 1 Sabuim terakhir, untuk 70 Sabuim kan, ada 7 Sabuim, 62 Sabuim, ditambah 7 tambah 62, kurang lebih 69 Sabuim. Masih ada 1 Sabuim terakhir kan? Nah, inilah periode 1 Sabuim terakhir dalam nubuatan 70 Sabuim di kitab Daniel. Banyak teolog Kristen menafsirkan bahwa 1 Sabuim terakhir ini, atau 7 tahun terakhir ini, tidak terjadi berkesinambungan, tidak terjadi simultan seperti tadi. Kalau tadi kan 7 Sabuim, 62 Sabuim kan berkelanjutan, simultan. Sedangkan banyak teolog lainnya, termasuk saya zaman dulu, masih mengikuti apa yang dipahami oleh teolog-teolog kita, itu 1 Sabuim terakhir, 7 tahun terakhir itu nggak berkesinambungan dengan 69 Sabuim yang sudah berjalan, yang sudah digenapi. Ya, tapi baru terjadi nanti di akhir zaman. Jadi ada penafsiran seperti ini. Bicara mengenai 70 Sabuim, 70 kali 7 masa nubuatan Daniel tentang akhir zaman itu, banyak teolog Kristen yang mengatakan bahwa 69 Sabuim, 69 kali 7 masa itu sudah digenapi sampai ketika Yesus disalib di atas kayu salib. Tapi 1 Sabuim terakhir, 7 tahun terakhir untuk menggenapi 70 kali 7 tahun itu, 490 tahun itu. Nah, 1 Sabuim terakhirnya, 7 tahun terakhirnya itu belum terjadi sampai detik ini. Dan baru terjadi nanti di akhir zaman. Nah, tafsir jarak waktu yang jauh antara penggenapan nubuatan 69 Sabuim ketika Yesus mati di atas kayu salib, ya, dengan penggenapan 1 Sabuim terakhir oleh banyak penafsir disebut juga sebagai celah profetik atau celah masa. Karena kan Yesus mati sudah 2000 tahun yang lalu. Tapi hari ini, banyak teolog-teolog perjanjian lama dari Kristen, itu yang mengatakan bahwa 1 Sabuim terakhir itu belum tergenapi. Baru tergenapi nanti di zaman anti-Kristus. Anti-Kristus tahun 2023, November saya sharing seminar ini, itu belum terjadi, belum datang. Berarti ada rentang waktu 2000 tahun nih. Ya, antara penggenapan 69 Sabuim yang sudah tergenapi, dan 1 Sabuim terakhir untuk menggenapi 70 Sabuim yang sudah kita baca dalam Daniel 9 tadi. Nah, celah 2000-an tahun ini yang disebut dengan celah profetik atau celah masa. Jadi banyak teolog Kristen, 1 Sabuim terakhir atau 7 tahun terakhir dari nubuatan 70 Sabuim kitab Daniel akan terjadi saat antikristus berkuasa di akhir zaman nanti. Sekarang belum. Nah, kok jauh banget itu penggenapannya 69 Sabuim dengan 1 Sabuim terakhir? Itulah yang disebut dengan celah profetik. Maksud saya begini. Teolog-teolog Kristen punya alibi, inilah yang disebut dengan celah profetik, celah masa. Di mana Daniel itu melihat 70 kali Sabuim itu tidak melihat dengan jelas. Ya. Jadi ada celah profetik di mana banyak penafsir mengatakan 1 Sabuim terakhir itu Daniel melihatnya sepertinya berkelanjutan dengan 69 Sabuim sebelumnya, tapi sebenarnya ada rentang waktu yang jauh. Itu kata mereka. Ya. Dan bagaimana kita sekarang ini atau saya membacanya dan akan membagikannya kepada saudara. Coba kita kembali baca, ya. Daniel 9 ayat 26 sampai 27.
Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa, 7 tahun terakhir, 1 sabuim terakhir. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan 3,5 tahun berikutnya. Ya, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Coba kita tafsirkan ayat ini pelan-pelan, saudara ya. Karena sekarang ini saya menafsirkan tidak sama seperti penafsiran yang dipahami oleh banyak orang Kristen dan hamba-hamba Tuhan lainnya yang bicara soal ini. Fokus pada 1 sabuim terakhir, 7 tahun terakhir. Masa terakhir dari 70 sabuim, masa terakhir dari yang disebut dengan zaman tribulasi. Ya. Di dalam ayat kita yang kita barusan baca tadi, ada fakta mengatakan di dalam 1 sabuim terakhir itu, kota Yerusalem berusaha dimusnahkan. Dan akan banyak timbul perang di mana-mana. Akan ada perjanjian 1 sabuim yang sangat berat bagi banyak orang. Benar ya? Di pertengahan sabuim, di pertengahan 7 tahun itu, atau 3,5 tahun, sang raja akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Korban sembelihan dan korban santapan itu, kalau kita baca konteksnya Daniel, itu hanya bisa dilakukan di Bait Allah. Dalam ketika Daniel mendapatkan nubuatan ini, Daniel dan semua orang Israel ada di Babel. Di Babel tidak pernah ada korban sembelihan dan korban santapan atau korban bakaran. Kenapa? Karena orang Israel di Babel tidak memiliki Bait Allah. Sedangkan Bait Allah di Yerusalem itu sudah dihancurkan. Bait Allahnya sudah dihancurkan, Mezbah Kudus sudah dihancurkan, maka meskipun ada reruntuhan Bait Allah di Yerusalem ketika Daniel mendapatkan nubuat ini, juga tidak ada lagi korban sembelihan dan korban santapan atau korban bakaran. Berarti, ketika Daniel mendapatkan pemahaman tentang 1 sabuim atau 7 tahun terakhir ini, Daniel sangat percaya bahwa Bait Allah itu sudah ada lagi. Nah, si raja ini akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan di pertengahan 1 sabuim itu. Yakni setelah 3,5 tahun si raja itu menguasai Yerusalem. Kurang lebih begitu ya. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Nah, raja itu banyak dipahami sebagai antikristus. Di akhir zaman, ini banyak tafsir-tafsir yang mengatakan begini ya, berdasarkan tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Di akhir zaman, antikristus akan berkuasa 7 tahun. Di mana setelah 3,5 tahun pertama, ia akan menghentikan korban yang dilakukan di Bait Allah. Berarti Bait Allah sudah ada. Ini bicara mengenai nanti kan, karena hari ini di November 2023 Bait Allah nggak ada di Yerusalem. Berarti kalau ngomongin akhir zaman ini bicara mengenai nanti. Bahwa berarti penafsirannya panjang tuh. Antikristus nanti akan menjadi dewa penyelamat bagi orang Israel. Dialah nanti yang akan membangun Bait Allah. Ya. Ketika dia bangun Bait Allah, nanti dia dielu-elukan menjadi juru selamat, menjadi Mesias. Tapi setelah 3,5 tahun, dia baru menunjukkan dirinya sebagai orang yang jahat. Dan Bait Allah yang sudah berdiri itu, dia akan hentikan korban santapan, korban sembelihan, korban bakaran. Dan dia akan menunjukkan dirinya untuk disembah sebagai Allah di Bait Allah itu. Itulah tafsiran yang umum. Banyak orang Kristen, banyak teolog Kristen menafsirkan kapan antikristus berkuasa, berapa lama antikristus berkuasa, bagaimana antikristus berkuasa, berdasarkan tafsir yang seperti tadi, yang sebenarnya hanya tafsir. Ayatnya memang kurang lebih berkata demikian, tapi tidak spesifik mengatakan itu adalah antikristus. Nah, problemnya sekali lagi seperti saya bilang tadi. Jika nubuatan 70 sabuim ditafsirkan seperti tadi, saya merasa ada ketidakcocokan. Itu makanya saya selama ini tidak berani menafsirkan kitab Daniel. Bapak Ibu boleh cek rekam jejak saya, 20 tahun saya jadi pendeta dan pengkhotbah yang mengkhotbahkan akhir zaman. Saya dikenal sebagai pengkhotbah akhir zaman. Ya, saya bahkan minggu depan diundang oleh sebuah gereja untuk podcast. Ngapain Pak podcastnya? Sama pastornya, sama gembalanya. Kita ngobrolin akhir zaman aja seperti yang pastor kuasai. Saya bilang oke deh gitu ya. Berarti kan saya dipahami sebagai pengkhotbah akhir zaman gitu. Ya, dimana saya tidak pernah berkhotbah dari kitab Daniel ini. Karena ada ganjelan di hati saya. Kok 69 sabuim sudah tergenapi sampai Yesus disalib, 1 sabuim kok masih nanti terjadi? Ya, karena kan 7 sabuim itu kan periode kembalinya orang Israel, ya, dari Babel ke Yerusalem untuk memulihkan Yerusalem, memulihkan Bait Allah kan, seperti yang saya jelaskan tadi di zamannya Nehemia atau Esra. Kemudian 62 sabuim itu berakhir sampai dengan yang diurapi disingkirkan, raja disingkirkan, yang kita orang Kristen menafsirkan itu Yesus. Berarti peristiwa Golgota. Itu kan sudah terjadi 2000 tahun lalu.
Tapi kenapa satu sabuim yang terakhir itu sampai sekarang meskipun sudah lewat 2000 tahun, itu belum tergenapi. Dan banyak ahli, banyak guru-guru saya menafsirkan, itu baru terjadi nanti di akhir zaman, di Antikristus. Akhir zaman kita nggak tahu kapan datangnya. Bisa sebentar lagi, setahun lagi, bisa 10 tahun lagi, bisa 100 tahun lagi, bahkan mungkin saja bisa 1000 tahun lagi. Semua serba mungkin, saudara. Ya. Berarti ada rentang waktu yang tak pasti, yang memisahkan antara 69 sabuim dan satu sabuim terakhir. Ya, ini yang membuat saya nggak sejahtera dan akhirnya saya tidak pernah mengkhotbahkan ini seumur hidup saya. Saya baru membagikan ini beberapa bulan yang lalu dalam program membership itu, ya. Makanya Bapak Ibu kalau mau mendapatkan pemahaman utuhnya silakan ikuti, ya. Itu penafsiran saya tidak umum, tidak seperti yang dipahami yang lainnya. Sebagian kecil akan saya bagikan di seminar ini. Nah, apakah demikian? Ya. Kita coba melihat dengan cara yang berbeda, ya. Kapan satu sabuim terakhir itu? Kapan 7 tahun terakhir itu? Apakah ini bicara tentang akhir zaman? Sekali lagi, saya mengajak saudara untuk membaca Daniel 9 ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Nah, perhatikan, yang diurapi itu menggunakan kata Ibrani Masiah. Mesias, Kristus. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja, ya, bahasa Ibraninya itu Amnagit, rakyat seorang raja, ya, memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi, ya, kalau kita baca terjemahan LAI, raja itu akan menemui ajalnya. Tapi dalam konteks ini saya coba buka kurung, tutup kurung. Nanti saya jelaskan apa maksudnya. Dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Sekali lagi Bapak Ibu, bagi saya terjemahan LAI yang seperti itu tadi, itu sudah memuatkan beberapa penafsiran. Tidak menerjemahkannya secara literal. Kenapa demikian? Coba kita cross-check dengan terjemahan lain. Saya dalam hal ini tidak sedang merendahkan terjemahan LAI, Bapak Bu. Ya. Yang saya mau katakan semua terjemahan Alkitab itu ada unsur penafsirannya juga, meskipun tidak banyak. Dan itu manusiawi. Itunya makanya saya bilang, kita kalau mau memahami Alkitab, coba membaca beberapa terjemahan. Jangan hanya satu terjemahan. Jadi, karena pernah sering kali kalau saya ngomong begini, banyak orang, ya udah nggak usah pakai aja terjemahan LAI, pakai aja terjemahan yang lain. Ya, kalau nggak percaya terjemahan LAI, ya nggak usah dipakai aja, Pak. Ini kan orang yang nggak ngerti konteks saya ngajar, saudara. Yang saya katakan, saya tidak merendahkan terjemahan LAI. Sampai sekarang saya masih menghormati terjemahan LAI. Masih saya pakai terjemahan baru, dan beberapa kali bahkan saya pakai juga terjemahan baru 2. Tapi jelas sekali kan, LAI menerbitkan terjemahan baru 2. Berarti apa? Terjemahan baru yang selama ini kita pakai itu dianggap masih ada yang harus dikoreksi. Itu yang saya bilang, namanya terjemahan itu pasti ada kekurang tepatan. Dan saya berani hakul yakin, mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ketika bahasa Indonesia mulai berkembang, terjemahan baru 2 yang sekarang ini baru diterbitkan, itu akan ada juga revisinya menjadi terjemahan baru 3. Dan kalau itu terjadi, saya akan bisa terima. Makanya saya bilang, saudara, ya, kalau kita membaca kitab, ya, coba kita lihat terjemahan lainnya. Nah, coba kita lihat terjemahan NIV dalam konteks Daniel 9 ayat 26. After the 62 sevens, the anointed one. Perhatikan baik-baik, ya. LAI menerjemahkannya yang saya kasih warna ungu juga. Seorang yang telah diurapi, Mesiah, ya, will be put to death and will have nothing. Perhatikan yang saya kasih warna hijau muda. Kalau terjemahan LAI kan, datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Nah, bagaimana terjemahan NIV? The people of the ruler who will come will destroy the city and the sanctuary. Perhatikan baik-baik. Apakah sama dengan tafsiran terjemahan LAI? Enggak dong. Terjemahan LAI mengatakan datanglah rakyat seorang raja. Tapi kalau terjemahannya NIV, the people of the ruler. Orang-orang dari yang punya kuasa. The ruler itu kan penguasa. Penguasa itu nggak harus raja, Bapak Ibu. Nangkep ya? Nah, bagaimana dengan terjemahan King James Version di bagian bawahnya? Kembali. And after the 62 weeks, Messiah. Oh, kalau King James itu tidak menafsirkan atau menerjemahkan kata Messiah, tapi hanya langsung mengadaptasi aja menjadi kata Inggris Messiah. Kalau NIV tadi kan the anointed one, ya. Tapi King James langsung the Messiah. Coba kita lihat bagaimana King James menerjemahkan yang berwarna hijau. Datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. And the people of the prince
who is to come shall destroy the city and the sanctuary. Perhatikan baik-baik. Dan rakyat dari seorang pangeran, and the people of the prince, akan datang menghancurkan kota dan tempat kudus itu. Perhatikan baik-baik. Beda ya. Kalau LAI, datanglah rakyat seorang raja. Kalau NIV, datanglah rakyat seorang penguasa. Kalau King James, datanglah rakyat seorang pangeran, the prince, not the king, the prince. Bagaimana dengan NIV? NIV juga masih menerjemahkan dengan Messiah. Ya, Messiah langsung diparafrasekan saja, tidak ditafsirkan macam-macam, langsung ditulis begitu apa adanya mengikuti bahasa Ibrani, sehingga akhirnya the Messiah juga akhirnya menjadi bahasa Inggris. Ya, coba perhatikan bagaimana yang menerjemahkannya dalam datanglah rakyat seorang raja itu. Kalau yang di bagian bawah ya, NIV. And the people of the prince, sama dengan King James. And the people of the prince. Ya. Nah, ini yang saya mau katakan Bapak Ibu. Bahwa dengan kita memahami ini, kita dapat wawasan yang baru. Bahwa datanglah seorang raja, ini kurang tepat juga. Karena beberapa terjemahan lain mengatakan bahwa itu bukan bicara raja, tapi bicara mengenai penguasa dan pangeran. Ya, bahkan kalau kita lihat terjemahan LAI lagi nih, ya, saya ulangi lagi ya, maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota tempat kudus itu. Tetapi perhatikan, kalau LAI ada kalimat begini, raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Ada kalimat gitu yang saya kasih warna kuning. Tapi kalau kita Bapak Ibu melihat ya, dalam terjemahan NIV, King James dan NIV, nggak ada itu kalimat raja itu akan menemui ajalnya. Kalau kita lihat yang warna kuning itu, sengaja saya bedakan warna-warnanya supaya Bapak Ibu bisa membedakan. Coba kita lihat yang NIV. The end will come like a flood. Dan akhirnya akan seperti air bah. Kalau kita ngomongin King James, the end of it shall be with a flood. Dan akhirnya akan seperti air bah. Oke ya. Kemudian kalau kita lihat NIV, and its end will come with a flood. Dan akhirnya akan datang dengan air bah. Jadi tidak fokus bicara mengenai raja itu akan menemui ajalnya. Tapi bicara mengenai, kalau kita ngomongin terjemahan NIV, King James, dan NSB, lebih fokus pada rakyat seorang rajanya itu. Yang dalam bahasa Ibrani tadi saya lihat, saya sudah bagikan Am-Nagid tadi. Jadi bicara mengenai Am-Nagid. Am-Nagid itu bukan bicara mengenai si person raja, pangeran, atau penguasa tadi. Tapi bicara juga mengenai rakyatnya, atau pengikutnya, atau orang-orangnya. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Ya. Semoga Bapak Ibu paham. Kalau nggak paham nanti coba boleh tanyakan dalam program Minggu Sore bersama Pase. Nah, sekarang kita fokusin. Kalau Bapak Ibu sudah paham tadi, saya punya terjemahan sendiri. Yang di atas itu adalah terjemahan LAI. Tapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Tapi terjemahan yang tepat menurut saya adalah begini. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Bicara soal Yesus kan? Maka datanglah rakyat seorang penguasa, memusnahkan kota dan tempat kudus itu, kesudahannya akan seperti air bah. Baik kesudahan si rajanya maupun kesudahan rakyatnya akan seperti air bah. Bahkan sampai akhir zaman akan selalu ada peperangan, pemusnahan telah ditetapkan. Itu loh kalau menurut saya terjemahan yang pas. Maka saya buat terjemahan yang compare-nya, pembandingnya, supaya Bapak Ibu bisa mengerti. Ya, inilah bagi saya terjemahan yang lebih tepat daripada terjemahan yang dibuat oleh LAI yang di atas tadi. Nah, kalau kita ngomong tadi, di ayat 26 tadi, seorang yang telah diurapi, di Daniel 29 ayat 26, atau Masaya itu tentu adalah Yesus Kristus. Yang diurapi, disingkirkan meskipun tidak ditemukan salahnya. Itu pasti bicara soal Yesus. Nah, jadi yang saya mau katakan dalam Daniel 9 ayat 26 ini, ada dua oknum yang disebut. Pertama adalah seorang yang telah diurapi, ya, tentu Yesus Kristus. Yang berikutnya, rakyat seorang raja atau Am-Nagid tadi, yang memusnahkan kota dan tempat kudus itu atau Yerusalem. Bagi saya, rakyat seorang raja yang memusnahkan kota dan tempat kudus itu atau tempat kudus itu adalah Yerusalem. Ini bicara soal tentara Romawi di bawah Jenderal Titus Vespasianus. Ya. Jadi rakyat seorang raja, ya. Rakyat seorang penguasa, the ruler NIV. Rakyat seorang pangeran, prince, King James dan NIV. Ini bicara mengenai tentara Romawi di bawah Jenderal Titus. Jenderal Titus bukan raja,
tapi dia the ruler. Iya benar, dialah penguasa. The prince bisa jadi, karena di bawah Kaisar Roma itu sebenarnya yang menjadi pemimpinnya adalah jenderal-jenderalnya yang paling besar. Salah satunya adalah Jenderal Titus. Maka disebut the prince bisa saja. Ya. Jenderal Titus Vespasianus adalah seorang panglima Romawi yang kemudian menjadi kaisar Romawi pada 24 Juni 79 Masehi sampai dengan 13 September 81 Masehi. Hanya 2 tahun dia memerintah. Ya. Yerusalem dan Bait Allah fakta dihancurkan oleh pasukan Jenderal Titus di tahun 70. Jadi yang saya mau katakan ketika kita membaca Daniel 9 ayat 26 ini, saya melihatnya ada 2 orang disebutkan. Pertama, raja itu yang diurapi, yang disingkirkan itu adalah Yesus Kristus. Rajanya itu Yesus Kristus. Tapi Amnagit, rakyat seorang raja, rakyat seorang penguasa, rakyat seorang pangeran, itu bicara mengenai pasukan Romawi yang dipimpin oleh Titus. Yang memang faktanya nanti Jenderal Titus dan pasukannya, tentaranya, itu menghancurkan Yerusalem dan tempat kudus di tahun 70. Coba kita baca lagi. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang penguasa memusnahkan kota dan tempat kudus itu, kesudahannya akan seperti air bah. Ya, kita fokus pada yang huruf warna hijau itu ya. Kaisar Titus dan bangsa Romawi menghadapi 2 bencana yang besar. Yang terbesar adalah terjadinya letusan gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Di zaman ketika Kaisar Titus sudah menjadi, Jenderal Titus sudah menjadi Kaisar Romawi, Caesar. Ya. Gunung berapi tersebut mengubur kota Romawi kuno Pompei di bawah hamparan abu vulkanik yang tebal. Bapak Ibu bisa melihat Pompei dan juga orang-orang yang menjadi fosil, ya, karena langsung ditimbun dengan magma atau debu panas sehingga dia tidak membusuk seperti batu. Bentuknya seperti manusia-manusia yang saling berpelukan dan seterusnya. Lihat di YouTube banyak penggalian kota Pompei. Ya. Bencana kedua adalah terjadinya kebakaran hebat di kota Roma pada tahun 80. Jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu, setelah hampir 2 tahun menjabat menjadi kaisar, Titus akhirnya meninggal karena demam pada 13 September 81. Dan selama 2 tahun dia memerintah, ya, Alkitab mengatakan bahwa di ayat ayat 26 ini, rakyat seorang penguasa memusnahkan kota dan tempat kudus itu, kesudahannya akan seperti air bah. Nah, air bah ini terbukti dalam hidupnya Titus dan juga rakyat Romawi. Di zaman Titus jadi kaisar 2 tahun itu seperti air bah. Bencana demi bencana, bencana demi bencana. Yang paling besar tentunya adalah ketika gunung Vesuvius itu meletus sehingga banyak kota Romawi hancur dan rakyatnya banyak yang mati. Kemudian juga terbakarnya kota Roma. 2 peristiwa sejarah ini bisa dibuktikan kalau Bapak Ibu mau menggali saja dari banyak literatur dan bisa dengan mudah dicari di di YouTube ya. Cerita-cerita soal hal ini. Jadi kesudahan si Amnagit ini yang seperti air bah itu ya, itu tergenapi secara sejarah di masa lalu. Kita kembali lagi dalam Daniel 9 ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang diurapi, Yesus, ya. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Yesus kan, begitu ya. Maka datanglah rakyat seorang penguasa memusnahkan kota dan tempat kudus itu, kesudahannya akan seperti air bah. Saya tafsirkan tadi. Ini bicara mengenai Jenderal Titus dan juga pasukannya yang memusnahkan kota Yerusalem dan tempat kudus itu di tahun 70. Ya, sejarah mencatat sedemikian. Yerusalem hancur oleh Titus. Makanya penguasa dan rakyatnya itu saya tafsirkan Titus dan Romawi. Kalimat berikutnya, kesudahannya akan seperti air bah. Titus meskipun jadi kaisar cuma 2 tahun. Kesudahannya seperti air bah. Baik Titusnya 2 tahun tuh cepat banget. Air bah kan cepat mematikan gitu ya. Juga Romawi juga semakin hancur. Dengan 2 peristiwa bencana alam besar itu Romawi semakin terpuruk, saudara. Itu tafsir saya. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Daniel 9 ayat 26 ini terbukti dalam sejarah. Terjadi atas bukan saja kota Yerusalem di tahun 70 dihancurkan, tapi juga nasib dari yang menghancurkannya, yakni Titus dan Romawi. Dengan bencana alam yang terjadi ketika Titus menjadi kaisar. Cuma 2 tahun dia menjadi kaisar. Nah, sekarang kita coba tafsirkan kalimat berikut yang berwarna hijau. Bahkan sampai akhir zaman akan selalu ada peperangan, pemusnahan telah ditetapkan. Kembali Daniel menubuatkan bahwa di tempat itu apa? Bukannya Roma, tapi kota itu. Ya. Jadi memusnahkan kota dan tempat kudus itu bicara mengenai Yerusalem. Kembali Daniel menubuatkan bahwa di Yerusalem akan ada penghancuran, peperangan, pemusnahan akan terus ada.
Sejarah memang mencatat kota Yerusalem ini tidak pernah adem ayem. Sampai hari ini selalu panas. Ya, sejak perang salib kita tahu ya, diperebutkan oleh Kristen Islam berkali-kali ya, memperebutkan Yerusalem. Bahkan sampai hari ini ketika saya lagi live ya, merekam program seminar ini, lagi ada perang meskipun hari ini ketika saya rekaman lagi ada gencatan senjata. Tapi udah belasan ribu orang mati. Baik itu orang Israel dicampur juga dengan orang Palestina, ya. Dengan siapa? Peperangan dimulai dengan Hamas. Hizbullah juga ikut-ikutan, ya. Beberapa negara sekitar juga mulai mencabut hubungan diplomatiknya. Yordania sudah memutuskan hubungan diplomatik, saya baca, ya. Memperebutkan apa? Memperebutkan Yerusalem, Saudara, ya. Jadi sampai detik ini, ya, memang sampai akhir zaman sudah dinubuatkan oleh Daniel bahwa kota itu ya akan terus aja ya, kalimatnya bahkan sampai akhir zaman akan selalu ada peperangan, pemusnahan terhadap apa? Terhadap kota Yerusalem. Maka ya kota Yerusalem sekarang ini memang bukan kota yang aman. Makanya Tuhan nanti akan memulihkan dengan Yerusalem baru. Wah, nanti kalau itu saya ngomong yang lainnya Bapak Ibu ya, dalam seminar yang lainnya ya. Sabar ya. Coba kita lanjutkan, kita baca utuh lagi Daniel 9 ayat 26 sampai 27. Sesudah 62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Perhatikan yang saya kasih warna hijau. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja. Perhatikan juga yang saya kasih warna agak semu-semu biru, ya, memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, banyak orang, termasuk telok-telok ya, itu membaca ayat ini tidak tepat, tidak spesifik, tidak tajam gitu. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa bicara mengenai raja itu di Daniel 9 ayat 26 sampai 27 ini bicara mengenai orang yang sama. Kalau saya tidak. Saya jelas membuktikan dengan slide-slide yang saya sudah sampaikan tadi juga bahwa dalam konteks Daniel 9 ayat 26 sampai 27 ada 2 raja, bukan cuma 1 raja. Ya. Raja di ayat 27 siapa? Yang ada di ayat 27 ini. Raja yang di ayat 27 ini kemungkinan bisa 2. Yakni seorang yang telah diurapi, yang di ayat 25 disebutkan juga yang seorang raja, ya. Tapi juga bisa bicara mengenai rakyat seorang raja, raja itu yang ada di ayat 26 juga. Nah, Bapak Ibu harus teliti. Ya. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan lagi ya. Dalam Daniel 9 ayat 25 sampai 27 ada penyebutan raja itu berkali-kali. Pertama, raja itu dikaitkan dengan yang diurapi atau Mesias. Maka dalam Daniel 9 ayat 25, 26, 27 ada raja itu yang dikatakan oleh Daniel sebagai Mesias yang diurapi, dan juga ada raja lain yakni rakyat seorang raja. Yang sebenarnya Amnagit itu belum nggak tepat diterjemahkan raja, tapi penguasa atau pangeran. Dan saya bilang itu merujuk pada Jenderal Titus yang kemudian memang menjadi raja namanya Kaisar Titus. Nah, raja itu, kata raja itu di ayat 27, ini merujuk pada siapa? Merujuk pada raja itu yang Mesias yang diurapi yakni Yesus Kristus, atau ayat 27 raja itu merujuk pada Amnagit atau rakyat seorang raja yang saya bilang tadi adalah Jenderal Titus. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Saya ulangi lagi nih. Di ayat 27 kan ada kata raja itu. Sedangkan dalam konteks Daniel 9 ayat 25, 26, 27, itu ada beberapa kali terminologi raja itu. Ada 2 raja di dalam konteks Daniel 9 ayat 25, 26, 27. Yang pertama, raja itu adalah raja yang dihubungkan oleh Daniel dengan sebutan The Mesias, yang diurapi. Dan kita tentu merujuk pada Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus adalah Raja kita dan Mesias kita yang diurapi oleh Tuhan. Benar nggak? Yang kedua, dalam konteks Daniel 9 ayat 25, 26, 27 ada raja itu Amnagit yang dihubungkan dengan rakyat seorang raja, rakyat seorang penguasa, rakyat seorang pangeran yang memusnahkan kota Yerusalem dan Bait Allah. Dan saya bilang, ini sudah digenapi di tahun 70 ketika Jenderal Titus dan pasukan Romawinya menghancurkan Yerusalem dan juga menghancurkan Bait Allah. Maka dalam konteks Daniel 9 ayat 26, 27, raja itu ada 2. Bisa merujuk pada Yesus Kristus dan juga Jenderal Titus.
Nah, siapakah raja itu di ayat 27? Nah, raja itu di Daniel 9 ayat 27 jelas bagi saya bukan Kaisar Titus. Kenapa? Sebab ia di ayat 26 dikatakan Alkitab sudah menemui ajalnya, kesudahannya seperti air bah. Coba perhatikan ayat 26 itu, ya. Datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Terjemahan Elai, ya. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan pemusnahan. Jadi raja itu di ayat 26 sudah mati. Jadi tentu raja itu di ayat 27 ini bukan bicara tentang raja yang sudah mati itu, ya. Jadi raja yang membuat perjanjian berat bagi banyak orang dalam 1x7 masa dalam Daniel 9 ayat 27 jelas bukan Kaisar Titus. Ayat 27 begini, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1x7 masa. Sebab raja itu kalau dihubungkan dengan Kaisar Titus, dia jelas sudah mati. Kalau bicara mengenai raja itu adalah antikristus, ya, itu lain hal lagi, saudara. Ya, karena banyak orang mengatakan ini adalah antikristus. Ya, coba kita perhatikan sesuai konteksnya dulu. Ada fakta bahwa selama ini banyak ditafsirkan bahwa raja itu dalam Daniel 9 ayat 27 tadi bicara tentang satu orang raja dan dikaitkan dengan nubuatan tentang antikristus yang nanti akan muncul pada akhir zaman. Sehingga pengenapan nubuat 1x7 masa belum terjadi atau masih nanti. Benarkah demikian? Coba kita melihat dengan sudut pandang yang lain. Kita harus membuka diri kita. Makanya Bapak Ibu ketika mendengarkan saya ini coba terima dulu. Nanti setelah terima, Bapak Ibu silakan bergumul dengan Roh Kudus. Kita lihat tafsiran yang baru ini, tafsiran saya. Ingat bahwa Alkitab itu harus ditafsirkan supaya jelas. Karena bicara mengenai antikristus 7 tahun itu adalah tafsir, ya. Bagaimana kita membaca, maka kita harus menafsirkan dengan benar supaya kita tidak salah, ya. Nah, raja itu di Daniel 2 dari 9 ayat 27 bagi saya adalah Tuhan Yesus, bukan antikristus. Sebab saya bilang tadi, dalam Daniel 9 ayat 25 sampai 26 27 itu ada dua raja. Pertama adalah Jenderal Titus, ya, ditafsirkan Jenderal Titus, dan yang pertama tadi adalah raja itu dihubungkan dengan Mesias yang disingkirkan tanpa salah tadi, yang kita imani Yesus. Jadi kalau Jenderal Titusnya sudah mati di ayat 26 oleh air bah tadi, maka tentu raja itu di ayat 27 bicara mengenai raja yang lain yang ada dalam konteks Daniel 9 ayat 25 26 27. Siapa itu? Yesus Kristus. Sebab ia adalah yang diurapi di ayat 26. Dan yang diurapi bicara tentang seorang raja kalau kita ngomongin ayat 25-nya. Selama ini banyak ditafsirkan bahwa raja itu dalam Daniel 9 ayat 27 ini bicara tentang satu orang raja, biasanya dipahami sebagai antikristus. Saya tidak menafsirkan demikian. Dengan alasan nubuatan 70x7 masa itu berada dalam kurun waktu yang berkesinambungan. Jika raja itu adalah antikristus akhir zaman, maka ada jarak waktu yang sangat panjang, celah profetik tadi, ya. Celah zaman tadi di antara 69 sabuim dengan satu sabuim terakhir. Itu yang saya bilang, saya tidak sepakat. Karena banyak orang menafsirkan 7 tahun terakhir atau satu sabuim terakhir itu atau raja itu bicara mengenai antikristus, tapi antikristus kan masih terjadi nanti. Padahal 69 sabuim itu sudah tergenapi sejak Yesus disalib di atas kayu salib. Masa ada rentang waktu yang ribuan tahun di mana Daniel melihat bahwa itu sesuatu yang seolah-olah sama gitu, satu kesinambungan. Nah, kalau Daniel melihat 7 sabuim, 62 sabuim, 1 sabuim, total 70 sabuim itu dalam kurun waktu yang sama, mestinya raja itu di Daniel 9 ayat 27 bicara mengenai Yesus Kristus yang ada dijelaskan kita tafsirkan di dalam Daniel 9 ayat 25 dan 26. Bukan antikristus, saudara. Kembali nih, kita baca. Dalam terjemahan LAI, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1x7 masa. Ini ditafsirkan kan, antikristus nanti akan membuat aturan yang kuat. Dia akan meniadakan Alkitab. Dia akan meniadakan perjanjian lama, perjanjian baru, dan dia membuat perjanjian yang baru. Kalimatnya ini. Mereka memahami begitu dari terjemahan ini. Membuat perjanjian itu menjadi berat sebelah. Membuat berarti kan membuat sesuatu dari yang tidak ada. Jadi seolah raja itu akan membuat perjanjian yang baru. Tapi sebenarnya, bagi saya, ini bukan penerjemahan, ini sudah tafsir, saudara. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahasa aslinya, kata membuat itu, ya, yang diterjemahkan LAI menjadi membuat itu, menggunakan kata Ibrani, Daniel menggunakan kata Ibrani wahikbir, dari kata dasar gabar. Gabar ini, artinya, kalau kita lihat kamus Strong, kamus teologi yang sangat dihormati itu, diterjemahkan menjadi kata Inggris menjadi to be strong, menjadi lebih kuat. And he will confirm. Makanya kalau kita cek terjemahan Inggris NIV, King James, dan NASB, perhatikan baik-baik. Terjemahannya begini. He will confirm a covenant with many for 1:7. Terjemahan King James. And he shall confirm
the covenant with many for 1 week. Kalau kita NASB, lihat terjemahan NASB. And he will confirm a covenant with the many for 1 week. Jadi terjemahan LAI membuat itu tidak tepat atau kurang tepat lah kalau kita nggak mau bilang tidak tepat itu. Sebab terjemahan Inggris semuanya bukan membuat tapi will confirm, shall confirm. Apa arti dari shall confirm atau will confirm itu? Ya. Meneguhkan. Shall confirm, will confirm, meneguhkan artinya, harafiahnya dalam bahasa Indonesia. Jadi mestinya gabar itu dalam bahasa Ibrani tadi, yang artinya kalau kita lihat kamus strong tadi, to be strong, ya, secara harafiah, gabar itu adalah to be strong. Maka kalau kita masukkan dalam terjemahan yang benar dalam Daniel 9 ayat 27 itu kalimatnya, raja itu akan bukan membuat, tapi meneguhkan. Kalau meneguhkan itu bukan membuat perjanjian yang baru, tapi perjanjian yang sudah ada diteguhkan lagi, ya, ditajamkan lagi, dibuat lebih kuat, to be strong tadi. Raja itu akan meneguhkan perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa, dan pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hukum Taurat, saudara. Kalau kita ngomongin perjanjian dalam konteks Daniel perjanjian lama, bicara mengenai hukum Taurat, nggak ada yang lainnya kan? Berarti raja itu di ayat 27 akan meneguhkan hukum Taurat. Meneguhkan artinya membuat hukum Taurat menjadi lebih berat lagi. Ya. Dan makanya saya berkata, raja itu bicara mengenai bukan antikristus nanti, bukan juga si Jenderal Titus, tapi raja itu bicara dalam konteks Daniel 9 ayat 25, 26, 27, yang diurapi Mesias, yang disingkirkan meski dia tidak punya salah. Raja itu bicara mengenai Yesus. Bukankah Yesus meneguhkan perjanjian lama menjadi lebih berat bagi orang Yahudi? Hukum Taurat lebih berat. Yang benar Pak. Bukankah hukum kasih karunia Tuhan lebih ringan? Bapak Ibu, hukum Taurat itu jauh lebih berat. Kalau dalam hukum Taurat, berjinah dalam Taurat itu berhubungan badan bukan dengan pasangan nikah. Itu baru dibilang berjinah. Tapi bagaimana dengan pengajaran Tuhan Yesus? Kata Tuhan Yesus, jika ada pria melihat dan mengingini perempuan lain yang bukan pasangan nikahnya, maka itu sudah berjinah. Baru melihat doang, sudah berjinah. Jadi Tuhan Yesus itu bukan membuat perjanjian yang baru, tapi dia meneguhkan perjanjian itu menjadi lebih berat lagi. Dalam konteks hal ini bagi orang Yahudi. Jadi saya menafsirkan dengan sangat yakin Daniel 9 ayat 27, raja itu akan meneguhkan perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ini bicara mengenai Tuhan Yesus. Ya. Raja itu akan meneguhkan perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. 1 kali 7 masa berarti 1 sabuim, kan? 7 tahun. Ya, kemudian kalimatnya, pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Pertengahan 7 tahun artinya 3,5 tahun. Nah, bagaimana menafsirkan 3,5 tahun itu? Ya, 3,5 tahun itu saya tafsirkan terjadi ya ketika pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan melayani 3,5 tahun. Jadi selama 7 tahun atau 1 sabuim terakhir itu bicara soal apa? Bicara mengenai periode di mana Tuhan Yesus berkuasa atau ada di bumi melayani Bapaknya 3,5 tahun. Orang Kristen nggak bisa menolak ini. Dari sejak dia dibaptis usia 30 tahun sampai dia disalib, ya, dalam nubuatan Daniel 9, Mesias, Raja itu akan disingkirkan meski dia tidak punya salahnya. Yesus disalib, itu periodenya 3,5 tahun. Nah, dalam 3,5 tahun itulah Raja itu, Mesias itu, Tuhan Yesus kita, meneguhkan perjanjian menjadi lebih berat bagi banyak orang. Bagi banyak orang tuh bukan bagi seluruh dunia. Yesus kan datang bagi orang Yahudi. Jadi Tuhan Yesus itu meneguhkan atau membuat perjanjian itu menjadi lebih berat bagi orang Yahudi. Orang Yahudi memahami jinah itu berhubungan badan dengan pasangan yang bukan pasangan nikahnya. Tapi Tuhan Yesus berkata, lu melihat aja, mengingini, sudah berjinah. Lebih berat. Tuntutannya lebih berat. Nah, 3,5 tahun itu bicara mengenai periode hidup Tuhan Yesus ketika melayani Bapaknya. Jadi 3,5 tahun pertama dari 7 tahun atau dari 1 sabuim terakhir itu tergenapi sejak Yesus melayani Bapaknya dari baptisan sampai dia mati di atas kayu salib di Golgota. Itu adalah masa pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini. Raja itu akan meneguhkan perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Perhatikan baik-baik. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Ya,
Setelah kematiannya, maka segala bentuk korban di bait Allah tidak lagi berlaku. Itu dalam iman kita. Setelah Yesus mati di atas kayu salib, semua, kata Tuhan Yesus, tetelestai. Ya. Aku sudah menggantikan semua korban sembelihan, korban santapan, korban bakaran, semua korban penebus salah. Aku sudah selesaikan di atas kayu salib. Tetelestai, sudah selesai. Yesus sudah mengorbankan dirinya sebagai anak domba Allah yang tak bercacat celah. Untuk melakukan korban sembelihan, untuk melakukan korban santapan, korban penebus salah, korban bakaran, orang Israel harus memberikan korban anak domba yang tak bercacat celah. Yesus menggantikannya dengan dirinya sebagai anak domba Allah yang tak bercacat celah. Itu kata Injil Yohanes mengatakan demikian. Artinya apa? Yang menghentikan korban sembelihan dan korban santapan itu apa? Karya Yesus di atas kayu salib. Sejak Yesus mati bagi kita, menjadi ganti dari anak domba itu, dan Yesus kita sebut sebagai anak domba Allah, anak domba Paskah kita, ya, ritual ibadah di bait Allah, baik itu korban sembelihan, korban santapan, korban penebus salah, korban penebus dosa, dan lain sebagainya, itu menjadi sesuatu yang tidak berlaku lagi. Ya. Yesuslah yang menghentikan itu semua. Bukan antikristus. Lihat konteksnya. Ayat 25-26 bicara mengenai Mesias, raja itu, yang diurapi, raja itu, yang disingkirkan meski dia tidak punya salah. Kita konsisten nggak menafsirkan itu Yesus? Maka raja itu yang menghentikan korban sembilan dan korban bakaran, itu adalah Yesus sendiri. Yesuslah yang menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Ya. Karena dia sudah menjadi anak domba Allah yang tersembelih di Golgota, di atas kayu salib. Waduh, luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu memahami atau mengikuti khotbah saya soal Tuhan Yesus dalam seri ibadah minggu, makanya saya apresiasi, saya menempatkan Yesus luar biasa lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya. Jadi kalau ada orang yang bilang, saya tidak percaya Yesus itu Tuhan Juru Selamat, orang itu benar-benar memfitnah saya. Ya. Jahat. Sebab saya menghormati Yesus saya bahkan lebih daripada orang yang memfitnah saya itu. Saya berani hakul yakin. Kita baca lagi ya, ayat 27. Raja itu akan meneguhkan perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Siapa? Yesus Kristus. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Siapa? Yesus Kristus. Ketika dia korbankan dirinya sebagai anak domba Allah di atas kayu salib tersembelih, maka yang namanya korban sembelihan, korban santapan gak perlu lagi dilakukan oleh orang kepada Tuhan. Ya, karena Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Lanjut ya, kalimat berikutnya. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Ini sulit sekali memang, jujur saja. Maksudnya apa dihubungkan dengan kalimat yang sebelumnya? Di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Coba perhatikan kata sayap yang saya kasih warna biru. Itu dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya, ya, itu menggunakan kata kenaf. Saudara. Perhatikan ada yang warna biru-biru juga, itu kenaf. Ya. Kenaf itu kalau kita lihat kamus Strong, artinya the wing. The wing of the temple. Bubungan bait Allah. Jadi sayap itu dihubungkan dengan bait Allah, saudara. The wing of the temple, hubungan bait Allah. Pokoknya sayap itu, kalau kita lihat kamus Strong, itu bicara mengenai the wing of the temple. Jadi bukan sayap burung biasa, bukan sayap entok, sayap ayam, bukan. Sayap di sini bicara mengenai sayap dari bait Allah, hubungan bait Allah. Kenaf itu bicara mengenai bagian dari bait Allah. Dan saya mau bagikan kebenaran saudara yang saya dapatkan dalam Markus 15 ayat 38 yang saya tafsirkan berhubungan dengan sayap ini. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ketika Yesus mati, Alkitab mengatakan ada gempa bumi, kemudian tabir bait Allah terbelah dua. Sehingga ruang Maha Kudus yang tadinya tidak terlihat oleh siapapun termasuk imam-imam yang melayani di ruang kudus, itu akhirnya terbelah dua dan semua orang bisa melihat ruang Maha Kudus itu. Inilah yang saya sebut atau saya tafsirkan sebagai di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Inilah yang disebut dengan kekejian itu. Sebelum terbelah bait Allah, begitu sucinya Tuhan, begitu Maha Kudusnya Tuhan. Sehingga hanya orang yang disebut imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus itu 1 tahun sekali. Tapi ketika Tuhan Yesus mati, tabir bait Allah itu terbelah dua. Sehingga bukan sekedar imam besar yang boleh masuk, tapi imam-imam biasa bisa melihat. Ketika bait Allah itu, ya, the kenaf itu, the wing of the temple, hubungan bait Allah itu gempa terbelah, orang-orang awam juga bisa melihat ruang Maha Kudus. Inilah yang disebut dengan kekejian itu, saudara.
Jadi kalau kita hubungkan lagi, saya baca lagi ya. Raja itu akan meneguhkan perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ini Tuhan Yesus. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Ini Tuhan Yesus ketika dia mati dari selesai. Korban bakaran, korban penebus dosa sudah lagi tidak dilakukan. Kenapa begitu? Karena di atas sayap kekejikan akan datang yang membinasakan. Karena sejak Yesus mati di atas kayu salib, bukan saja semua korban anak domba tidak dibutuhkan lagi, karena dia sudah menjadi anak domba Allah yang disembelih untuk menebus dosa kita. Dialah juru selamat kita, dialah penebus kita. Tapi ketika dia mati juga, ya, Alkitab mengatakan terjadi kekejian. Di mana? Di bait Allah. Terjemahan NIV begini. And at the temple, he will set up an abomination that cause desolation. And at the temple, he will set up. Perhatikan baik-baik, saudara. Kematian Tuhan Yesus mengakhiri segala korban yang dilakukan di bait Allah. Karena bait Allah sendiri sudah menjadi najis. Sudah menjadi tempat kekejian. Karena sekat yang memisahkan ruang Maha Kudus sudah terkoyak. Bait Allah yang tadinya kudus, di mana tidak bisa orang bisa memandang bait Allah dalam hal ini ruang Maha Kudus atau tabut perjanjian, tapi sekarang sudah dirobek. Dirobek karena kematian Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang dilakukan di bait Allah, melakukan apapun yang ada di bait Allah sejak Yesus mati di atas kayu salib itu menjadi kekejian di mata Tuhan. Ya. Semua yang dilakukan di bait Allah itu tidak lagi tidak lagi baik di mata Tuhan. Ya. Mau melakukan korban santapan, korban sembelihan, korban bakaran, korban penebus dosa, bahkan beribadah di bait Allah sejak Yesus mati di atas kayu salib itu menjadi kekejian. Makanya Yesus pernah berkata dengan orang yang dari perempuan Samaria, ada waktunya nanti kamu menyembahku bukan di bait Allah, bukan di gunung ini, tapi menyembahku dalam roh dan kebenaran. Dan itu tergenapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu. Dalam nubuatan Daniel ini, ketika dia mati di atas kayu salib, Mesias ini mati meskipun dia tidak punya salahnya, ya. Maka ketika dia mati, dia bukan saja meneguhkan perjanjian lama lebih berat lagi. Sebelum dia mati kan dia melakukan hal itu, kan dia mengajar bahwa perjanjian lama itu bukan cuma ngelakuin doang, tapi hati juga. Banyak orang Yahudi, kalian itu beribadah, berdoa, ambil angkat tangan di perempatan jalan, di pertemuan-pertemuan ibadah, tapi hati kalian busuk seperti kuburan yang dilabur dengan warna putih. Yesus mengajarkan Taurat lebih dalam lagi, meneguhkan perjanjian lebih berat lagi bagi orang Yahudi yang mempercayai Taurat. Dan ketika dia mati juga, dia menggagalkan, dia membatalkan semua ritual-ritual ibadah di bait Allah itu. Sehingga apapun yang dilakukan di bait Allah menjadi kekejian. Kenapa? Karena tadi, kenaf tadi ya, sudah terbelah. Ya. Sehingga bait Allah, melakukan apapun di bait Allah menjadi sebuah kekejian. Nggak perlu lagi beribadah di bait Allah. Kata Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria, dia sudah menubuatkan, ada waktunya nanti kau beribadah dalam roh dan kebenaran. Dan ini tergenapi, dibuktikan oleh Ibrani 10 ayat 8-18. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Penulis Ibrani menegaskan bahwa korban persembahan, bakaran, Tuhan gak berkenan lagi. Dilakukan di bait Allah. Karena
Semua yang dilakukan di bait Allah itu sebuah kekejian, terutama ketika Yesus sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Tabir bait Allah terbelah, bait Allah kenaf itu sudah terbelah, sehingga semua orang bisa melihat Tuhan, padahal orang-orang itu banyak orang berdosa, kekejian. Maka sejak saat itu, saudara, ya, melakukan apapun di bait Allah adalah sebuah kekejian. Kenapa? Karena dengan kita percaya Yesus Kristus, oleh satu korban anak domba Allah, Yesus Kristus, Ia telah menyempurnakan kita sekali untuk selama-lamanya. Gak perlu ada korban lagi. Maka korban sembelihan, korban penebus salah, korban bakaran, semua korban penebus dosa itu sudah tidak perlu lagi dilakukan. Makanya dalam Daniel 9 tadi, Ia menghentikan semua korban santapan dan korban sembelihan. Siapa yang menghentikan? Yesus dengan karyanya menjadi anak domba Paskah di atas kayu salib. Raja itu akan meneguhkan perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Yesus Kristus kan? Sudah saya jelaskan ya. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sudah saya jelaskan kan? Bahwa itu bicara mengenai bait Allah yang sekarang ini bukan lagi bait yang kudus, tapi bait yang penuh dengan kekejian, najis. Karena kenaf tadi sudah terbelah dua. Tidak lagi ada pembatas yang bisa memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Semua orang sudah bisa melihat ruang maha kudus. Artinya itu kekejian bagi Tuhan. Maka melakukan apapun di bait Allah itu menjadi sebuah kekejian. Kalimat berikutnya di ayat 27. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, sejak kematian Tuhan Yesus dan terbelahnya tabir bait Allah, maka yang dilakukan di bait Allah oleh orang-orang Yahudi adalah sebuah kekejian di mata Allah. Korban persembahan yang diberikan di bait Allah tidak lagi menyenangkannya. Dan terbukti, ya, akhirnya pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Akhirnya bait Allah itu mengalami kehancuran di tahun 70 oleh siapa? Oleh Jenderal Titus, oleh Kaisar Titus nantinya, yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi jelas, saudara, nubuatan 70 kali 7 masa dalam Daniel 9 ayat 25, 26, 27. Di sana Daniel tidak melihat akhir zaman yang future, yang nanti. Yang Daniel lihat tentang sebuah masa di mana aturan perjanjian lama akan berakhir, akan diteguhkan dengan perjanjian yang lebih berat lagi, ya, akan diberikan tatanan baru lewat perjanjian baru yang diberlakukan ketika Yesus datang. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, bahkan semua aturan-aturan Taurat soal korban penebus dosa nggak perlu lagi dilakukan. Itu kekejian. Kenapa kekejian? Kenapa mau melakukan korban penebus dosa, melakukan korban sembelihan? Kenapa kekejian? Karena tadi bait Allah sudah nggak kudus lagi, sudah najis. Karena tabir bait Allah, kenaf tadi, bait Allah sudah terbelah dua. Ya, meskipun mungkin diperbaiki, tapi sudah terjadi itu. Sudah tidak lagi ada kekudusan di situ. Allah sudah pergi dari bait Allah. Ya, Allah sudah tidak ada di sana. Makanya Tuhan berkata, ada waktunya nanti kepada perempuan Samaria, orang menyembah Tuhan, bukan di bait Allah, bukan di kota Yerusalem, bukan juga di bukit-bukit pengorbanan, tapi dalam roh dan kebenaran. Inilah yang dimaksudkan oleh kitab Daniel. Daniel tidak melihat akhir zaman. Daniel juga berarti tidak melihat antikristus. Nubuatan Daniel pasal 9 tergenapi secara persis di zaman Tuhan Yesus, Bapak. Jadi 1 Samuel 7 tahun terakhir itu bicara soal kurun waktu pelayanan Tuhan Yesus hingga ia mati di atas kayu salib yang mengakibatkan tabir bait Allah terbelah dua, sehingga semua persembahan korban, korban sembelihan, korban penebus salah, korban apapun yang dilakukan di bait Allah itu nggak bisa lagi dilakukan karena tempat itu sudah menjadi najis, penuh dengan kekejian. Itu pertengahan 7 tahun, yakni 3,5 tahun pertama, yakni pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini selama 3,5 tahun. Nah, bagaimana dengan 3,5 tahun berikutnya? 1 Samuel kan bicara mengenai 7 tahun. 7 tahun terakhir itu bicara 3,5 tahun di zaman Tuhan Yesus sampai dia mati di atas kayu salib. Dan 3,5 tahun berikutnya adalah waktu penyertaan Tuhan atas Israel pasca salib Kristus. Dan penyertaan Tuhan atas Israel pasca salib Kristus itu saya ketemu, ya, rema Tuhan, hikmat Tuhan. Roh Kudus menuntun saya untuk mengingat apa yang ada di Wahyu 12 ayat 13-14. Demikian firman Tuhan. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa,
dan setengah masa. Bapak Ibu, 1 masa, 2 masa, setengah masa, itu bicara soal apa? Bicara soal 3,5 tahun. Tapi Pak, ini kitab Wahyu Pak. Ini kan bicara mengenai akhir zaman. Bapak Ibu, saya sudah pernah membagikan tafsir kitab Wahyu. Ya, saya bahkan buka kelasnya bagaimana membaca kitab Wahyu, dan sampai sekarang saya tidak pernah berubah. Bahwa meskipun kitab Wahyu itu berisi sebagian besar nubuatan soal akhir zaman, ada beberapa ayat di kitab Wahyu yang bicara mengenai sesuatu yang terjadi di masa lalu. Terutama dalam terutama dalam Wahyu pasal 12. Perikopnya, perempuan dan naga. Kalau saya melihat perempuan dan naga ini bicara bukan mengenai sesuatu yang terjadi nanti atau belum terjadi hari ini ketika saya bagikan ini materi kepada saudara, tapi sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Karena kalimatnya jelas, saudara, ya, bahwa ada pemberontakan dari seorang naga, gitu ya. Saya baca ya, kalau saya perhatikan. Oke, saya coba membaca Wahyu 12 ayat 1 buat saudara. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya dan 12 mahkota dan 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaannya, hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di bumi dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ini adalah sesuatu yang terjadi di 2000 tahun yang lalu, ketika perempuan itu bicara mengenai Israel, di mana Israel dalam hal ini Maria akan melahirkan anaknya. Bicara mengenai Yesus Kristus, yang memang adalah kehendak Allah, yang diutus Tuhan. Yesus Kristus adalah utusan Tuhan. Yang diutus Tuhan untuk apa? Untuk menebus salah manusia. Yesus adalah Adam yang kedua. Manusia yang dilahirkan tanpa salah seperti Adam yang pertama. Yesus inilah yang bisa menebus manusia, karena dia tidak mewarisi dosa. Tapi ketika karya rencana Tuhan ini mau terjadi, maka Satan, naga, itu memberontak. Ya. Dan soal ini sudah saya jelaskan juga dalam materi-materi akhir zaman saya soal Satan. Saya nggak perlu ulangi lagi. Dan dia berusaha menggagalkan kelahiran Yesus Mesias kita ini. Dengan cara apa? Dengan membuat Maria mengalami persalinan yang berat. Bukan di tempat yang lazim, tapi di kandang domba. Itu sesuatu yang bisa kita tafsirkan dari ayat tadi. Bahkan ada penguasa zaman itu, Herodes, yang ingin membunuh Yesus, bayi Yesus. Karena orang Majus datang, di manakah raja yang baru lahir itu, yang baru dilahirkan itu? Ya. Sehingga bicara mengenai naga ingin menelan anak yang baru mau dilahirkan itu, bicara mengenai sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Dan kalau kita baca Wahyu 12 ayat 13-14 tadi, ya, setelah saya baca lagi ya, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi dan ia gagal menelan anaknya perempuan tadi, dia gagal membunuh Yesus dalam kelahirannya ketika dikandung sama Maria, ya. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Siapa perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu? Nggak spesifik merujuk pada Maria. Perempuan itu kalau kita baca 12 Wahyu 12 tadi, seorang perempuan dengan 12 bulan di bawah kakinya, dan juga matahari berselubung di atasnya, dan 12 bintang di atas kepalanya. Ini kan bicara mengenai Israel. Ingat gak? Yusuf pernah bermimpi, dia melihat bapaknya Yakub dan ibunya sebagai matahari dan bulan, dan 12 bintang sujud menyembah kepadanya. Ini kan bicara mengenai Israel. Jadi setelah naga Satan ini gagal, ya, menelan Yesus, menelan anaknya, kelahiran Yesus terjadi dan Yesus selamat gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu, akhirnya Israel itu, ya, diberikan kedua sayap oleh Tuhan, yakni dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 3,5 tahun. Jadi bicara mengenai 3,5 tahun kedua dalam Daniel pasal ke-9 ayat 26, 25, 27 itu, bicara mengenai bagaimana Tuhan memprotek Israel setelah karya Yesus di atas kayu salib. Fakta sejarah Israel saya bagikan kepada saudara di beberapa menit terakhir ini. Tentara Romawi yang dipimpin oleh Titus berhasil mengepung dan menaklukkan Yerusalem. Bait suci dihancurkan dan banyak orang Yahudi dibunuh, diasingkan dan dijual sebagai budak.
Ini menjadi titik penting dalam sejarah Yahudi karena mengakhiri keberadaan Bait Suci di Yerusalem dan mengakibatkan diasporanya Yahudi di seluruh dunia. Tahun 70, Bait Allah sudah dihancurkan. Pasca tahun 70, nggak ada lagi Bait Allah. Ya, karena Bait Allah benar-benar sudah dihancurkan oleh Titus, oleh Romawi. Orang-orang Yahudi mulai diaspora, mulai melarikan diri karena mereka tidak merasa aman di Yerusalem, dan kalaupun di Yerusalem mereka tidak lagi bisa beribadah. Kenapa? Bait Allah sudah dirobohkan. Ya. Lalu orang-orang Yahudi yang masih ada di seputaran tanah perjanjian masih ada, ya, meskipun nggak banyak karena yang lainnya sudah diaspora karena di Yerusalem sudah tidak aman, tapi tetap aja ada yang radikal gitu. Ini tanah kelahiranku, kita harus berjuang untuk merdeka. Mereka kemudian mengadakan pemberontakan kembali di tahun 132 sampai 135 Masehi. Ya. Perhatikan kurun waktunya, kurang lebih 3,5 tahun. Perhatikan baik-baik, saudara. Ya. Pemberontakan ini dipimpin oleh seorang Yahudi bernama Bar Kokhba. Bapak Ibu bisa cek di internet banyak, ya, kalau nggak punya buku-bukunya. Di YouTube juga ada yang bisa menarasikan hal ini. Namun pasukan Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Hadrian berhasil mengalahkan pemberontakan ini pada tahun 136 Masehi. Akibatnya, banyak orang Yahudi yang tewas dan benar-benar terusir dari tanah perjanjian. Inilah yang saya bilang, bahwa perempuan itu diberikan sayap. Ya, apa tadi kalimatnya? Perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu. Jadi ketika Yerusalem dihancurkan, Yerusalem dikuasai oleh Romawi. Ya, Bait Allah sudah dihancurkan tahun 70. Tempat kudus itu sudah dikuasai oleh Romawi. Ya, dan Israel diberikan sayap besar dan untuk bisa membawanya ke padang gurun. Di sanalah Israel terpelihara. Padang gurun itu apa? Padang gurun bicara mengenai dunia di luar tanah perjanjian. Sebab bicara mengenai tanah perjanjian, bicara mengenai kehidupan, rumput hijau, bicara mengenai Yerusalem dalam konteks Yahudi. Padang gurun ya berarti bukan di Yerusalem, bukan di tanah yang Tuhan janjikan. Dan orang Israel sejak tahun 70 itu sudah diaspora. Dan tepatnya di tahun 136, tidak lagi ada satu orang Yahudi pun yang diizinkan oleh Roma tinggal di Yerusalem. Yerusalem menjadi tempat yang didiami oleh orang-orang kafir. Nubuatan 70 Sabuim sudah tergenapi, Bapak Ibu. 7 Sabuim pertama tergenapi sejak Nehemia memulihkan Yerusalem. 62 Sabuim sudah tergenapi sampai pada peristiwa Yesus mati di atas kayu salib. Dan 1 Sabuim terakhir juga sudah tergenapi oleh kematian Yesus di atas kayu salib sampai dengan peristiwa setelah salib, di mana orang Israel menurut Wahyu 12, perempuan yang melahirkan anak itu diberikan sayap burung nasar yang besar sehingga bisa membawanya ke padang gurun dan dijauhkan dari orang-orang yang menajiskan dan menghancurkan kota itu. Wahyu 12 ayat 13-14. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu. Ya, ular itu menggambarkan Romawi yang menguasai tanah perjanjian dan Yerusalem setelah kehancuran Yerusalem di tahun 70. Selama 1 masa, 2 masa, setengah masa. 3,5 tahun terakhir dalam pengenapan nubuatan Sabuim terakhir. Bicara mengenai 7 tahun terakhir adalah terpeliharanya Israel di padang gurun. Bangsa Yahudi terusir dari tanah perjanjian, tapi tetap Tuhan pelihara, sehingga sampai saat ini tetap ada. Bahkan akhirnya bisa kembali menguasai tanah perjanjian. Kita tahu dalam sejarah di tahun 1948, ada kembali negara Israel merdeka yang menguasai Yerusalem dan sekitarnya. Jadi saudara, kedatangan antikristus tidak bisa kita tafsirkan dari nubuatan 70 Sabuim di Daniel pasal 9. Artinya, pemerintahan antikristus ya tidak selama 7 tahun. Karena teolog hamba Tuhan yang mengatakan bahwa pemerintahan antikristus 7 tahun itu pasti diambil dari penafsiran Daniel pasal 9. Sedangkan saya tadi sudah menafsirkan Daniel 9 sesuai dengan konteksnya. Bahwa Daniel 9 yang bicara mengenai 70 Sabuim itu bicara mengenai kurun waktu yang simultan, berkelanjutan, tidak terputus. Para teolog yang mengatakan bahwa antikristus berkuasa 7 tahun itu kan diambil dari tafsir tentang 1 Sabuim terakhir atau 7 tahun terakhir di Daniel pasal 9 tadi kan. Padahal mereka menafsirkan 69 Sabuim itu sudah tergenapi di zaman Tuhan Yesus. Tapi kenapa 1 Sabuim itu belum tergenapi dan baru tergenapi nanti di zaman antikristus? Sehingga ada jarak waktu yang tidak menentu.
Sekarang saja sudah 2000 tahun lebih. Bisa 3000 tahun, bisa 4000 tahun. Masakan menafsirkan segini gitu. 69 sabuimnya sudah tergenapi, satu sabuimnya belum. Ya. Terus pakai argumentasi ada celah profetik tadi. Ini yang tidak saya pahami. Mestinya kalau memahami 69 sabuim itu sudah tergenapi di masa lalu, satu sabuimnya juga sudah tergenapi juga dong. Supaya peristiwa nubuatan 70 sabuim itu sudah terjadi secara simultan, berkelanjutan, tidak terputus. Tidak seperti tafsiran yang ada selama ini. Lalu kalau saudara memahami penafsiran saya, berapa lama Tuhan Yesus mengatakan bahwa antikristus itu berkuasa? Ya. Bagaimana saya menafsirkan? Berapa lama antikristus nanti berkuasa, Pak? Apakah antikristus ada? Ada. Alkitab mengatakan dengan jelas ada. Berapa lama dia memerintah? Kata Tuhan Yesus tadi yang ayatnya sudah saya baca dalam Matius 24. Tuhan Yesus katakan sangat singkat. Berapa lama singkatnya, Pak? Kalau kita lihat Wahyu 13 ayat 5, ini yang paling clear, paling telanjang. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Ini bicara mengenai binatang di Wahyu pasal 13. Dan binatang ini bicara mengenai binatang yang keluar dari dalam air. Ya, ini adalah bicara mengenai antikristus. Jadi meski waktu pemerintahan antikristus tidak bisa ditafsirkan dari kitab Daniel, tapi ada pernyataan Tuhan Yesus. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi meskipun kita tidak bisa menafsirkan pemerintahan antikristus dari kitab Daniel, tapi kalau kita baca Matius tadi, 24 ayat 15 tadi yang baru saya baca, antikristus dikatakan oleh Tuhan Yesus berdiri di tempat kudus. Jadi artinya apa? Jadinya antikristus nanti ya, itu juga akan berdiri di Yerusalem. Seperti yang dinubuatkan, seperti yang disampaikan oleh kitab Daniel. Nah, kitab Daniel dulu bicara mengenai pembinasa keji. Daniel yang dibahas di sini, di mana pembinasa keji berdiri di tempat kudus itu bukan Daniel 9 Bapak Ibu, tapi Daniel 7. Ya. Dan Daniel 7 itu sudah saya bagikan di dalam membership. Makanya Bapak Ibu, kalau mau memahami pengajaran saya secara utuh, kembali jadilah membership dengan biaya per bulan hanya 20.000, Bapak Ibu bisa dapatkan pengajarannya utuh. Saya sudah menafsirkan Daniel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan bicara mengenai pembinasa keji berdiri di tempat kudus, itu dalam konteks nubuatan Daniel bicara mengenai Antiochus IV Epiphanes. Dan itu juga sudah tergenapi di masa lalu. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa antikristus nanti yang berkuasa di akhir zaman itu seperti Antiochus IV Epiphanes, seperti yang dikatakan pembinasa keji oleh Nabi Daniel, bahwa nanti antikristus juga akan berkuasa menguasai Yerusalem. Maka saya selalu berkata, kalau mau mengetahui antikristus bagaimana, lihat siapa yang menguasai Yerusalem nanti. Jadi berarti kota Yerusalem akan dikuasai antikristus. Berdiri di tempat kudus juga spesifik bicara mengenai bait Allah. Jadi besar kemungkinan juga bahwa di Yerusalem nanti akan ada kembali terbangun bait Allah yang hari ini belum ada. Ya, jadi tempat kudus ini bisa berarti Yerusalem, bisa spesifik bicara mengenai bait Allah. Dan pasti nanti antikristus akan bangun itu. Ya, dan di bait Allah itulah dia akan berkuasa. Pendek sekali, nggak lama. Karena kalau waktunya lama, maka semua yang hidup akan mati, kata Tuhan Yesus. Pendek sekali, dipersingkat. Kata Wahyu pasal 13 ayat 5 tadi, hanya memerintah 42 bulan. Jadi Bapak Ibu, demikianlah materi saya yang panjang lebar, hampir 2 jam. Saya berharap memang selesai ya. Semoga materi panjang ini Bapak Ibu bisa pelan-pelan memahaminya, mengikutinya. Sehingga kalau Bapak Ibu tanya sama saya sekarang, Pak Seno, antikristus berkuasa berapa lama? Kalau saya mengatakan sangat singkat, dan mungkin sekedar 42 bulan seperti yang diwahyukan, dibuatkan dalam Wahyu pasal 13 tadi. Nggak lama, 42 bulan kurang lebih 3,5 tahun. Kalau sudah bertanya, apakah ini berarti ada 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun kedua, seperti yang dikatakan oleh banyak hamba Tuhan, Pak, bahwa antikristus berkuasa 7 tahun? Saya bilang tidak. Tapi hamba Tuhan mengatakan begitu, Pak, kata Daniel pasal 9. Mereka menafsirkan bahwa antikristus itu berkuasa satu sabuim terakhir 7 tahun, ya, 3,5 tahun awal, kemudian dia menghentikan korban sajian, dan 3,5 tahun berikutnya, ya, dia berkuasa. Saya bilang tidak. Menafsirkan seperti itu, menafsirkan yang tidak melihat konteks dekatnya. Nah, konteks dekatnya gimana? Bapak Ibu ikuti tadi materi saya. Bahwa bicara mengenai Daniel 9 itu bicara mengenai zaman di saat Tuhan Yesus. Raja yang ada di Daniel 9 itu adalah pertama, Mesias.
yang disingkirkan meski dia tidak ada salahnya, itu berbicara soal Yesus. Dan yang kedua, Amnagit atau rakyat itu dan yang mengaturnya, pangeran dan rakyatnya, itu bicara mengenai siapa? Bicara mengenai Jenderal Titus dan juga pasukan Romawi yang menaklukkan Yerusalem di tahun 70. Jadi peristiwa yang terjadi yang dinubuatkan oleh Daniel 9 tentang 70 Sabuim itu bagi saya sudah tergenapi di masa lalu. Ya. Yang menghentikan korban santapan, korban sajian itu bukan antikristus nanti, tapi Tuhan Yesus sendiri. Yang meneguhkan hukuman aturan itu menjadi lebih berat, itu adalah Tuhan Yesus, bukan antikristus. Kalau terjemahan RI kan membuat aturan yang baru, bukan, tapi meneguhkan yang benar, ya. Terjemahan yang benarnya Gabar itu meneguhkan. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti tadi nubuatan 70 Sabuim, 70 kali 7 yang ada di Daniel 9, semuanya sudah tergenapi di masa lalu, ya. Jadi antikristus berkuasa pasti nanti dia akan berdiri di tempat kudus di Yerusalem. Besar kemungkinan Yerusalem akan punya bait Allah lagi. Dan dia berdiri di sana nggak lama, hanya 42 bulan. Karena dia memerintah sangat keji. Semua yang belum pernah terjadi di sepanjang sejarah dunia dan tidak akan pernah terjadi lagi, itu akan terjadi ketika antikristus berkuasa. Dan kalau nggak dipersingkat Tuhan, semua yang hidup akan mati. Maka waktu kekuasaannya hanya 42 bulan saja, ya. Dan itu tidak ada hubungannya dengan 7 tahun. 3,5 tahun kekuasaan antikristus tidak ada hubungannya dengan 7 tahun nubuatan kitab Daniel. Semoga saudara paham. Silahkan diuji lagi, digumuli lagi, dipertanyakan lagi, didalami lagi bersama Roh Kudus. Selalu libatkan Roh Kudus dalam segala hal. Kalau Bapak Ibu memahami khotbah saya dan Roh Kudus memberikan damai sejahtera, mulailah bagikan ini kepada yang lain, supaya yang lain juga bisa mendapatkan pengajaran soal akhir zaman ini. Soal pengajaran yang lainnya tentang akhir zaman dari saya, Bapak Ibu silakan terus menjadi membership. Yang kalau belum jadi member, silakan jadi member, ya, supaya Bapak Ibu bisa mengikuti setiap minggu saya akan membagikan materi baru soal akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati semuanya, dan sampai jumpa di seminar-seminar berikutnya. Dan doa saya, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara mulai hari ini sampai nanti Maranatha, ketika Tuhan Yesus jemput kita semua di awan-awan kemuliaannya dan dibawanya kita dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Haleluya. Jangan lupa besok ibadah saya membagikan banyak hal tentang eksposisi kitab Kejadian pasal 1. Dan juga saya melanjutkan pengajaran saya yang cukup dalam, yang saya yakin juga nggak banyak dipahami orang lain tentang Tuhan Yesus. Kau mau tahu nggak siapa Tuhan Yesus yang benar itu? Ikuti khotbah saya setiap hari Minggu jam 11 secara live streaming di channel YouTube The Warriors ini. Silakan di-subscribe supaya terus mendapatkan materi yang baru yang kami upload. Dan kalau berkenan, tolong di-sharing link YouTube kita ini supaya banyak orang Kristen di luar sana yang mau belajar soal akhir zaman dan kebenaran bisa mengikuti lewat pelayanan digital kami, pelayanan digital JKI The Way, yakni The Warriors Digital Ministry, channel YouTube The Way ini. Terima kasih buat semuanya. Bapak Ibu, saya mohon terakhir untuk terus dukung dalam doa. Dan kalau Bapak Ibu juga ada kerinduan untuk menabur, mendukung pelayanan kami, silakan. Ada QRIS barcode di sini. Ada juga nomor rekening. Setiap taburan Bapak Ibu tentu akan mendukung pelayanan ini semakin lama semakin bisa efektif. Dan akan banyak program-program lainnya juga yang akan bisa diberikan dengan model-model presentasi yang jauh lebih baik, yang lebih dalam lagi, sesuai dengan nanti teknologi yang akan kami kuasai lebih lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semangat terus dalam Tuhan. Selamat malam minggu. God bless you.